Kenapa aku memakai pakaian kuno seperti ini? Ini. Apakah ini zaman kuno? Astaga, tempat apa ini sebenarnya? Bukankah aku sudah tiada karena kerja lembur? Nona, sudah beberapa jam berlalu, Anda akhirnya sadar juga. Demi pria tak tahu diri seperti Xiao Ziqian itu, Anda tidak perlu melakukan ini. Xiao Ziqian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Ayah, Lepaskan. kakak. Lepaskan aku. Xiao Ziqian, apakah kamu lupa bagaimana ayahku telah membantumu sampai sesukses ini? Beraninya kamu menghancurkan keluarga-keluarga Song hingga jadi begini? Membantu? Ini semua karena kalian keluarga Song yang telah membuatku dan Roer menderita karena terpisahkan. Keluarga Song akan menerima hukuman berat, itu baru bunganya saja. Aku akan membiarkanmu tetap hidup di dunia ini dalam penderitaan. Itulah imbalan yang akan kutagih darimu. Pergi. Ayah, ini semua kesalahan putri Anda. Putri Anda meminta maaf padamu. Nona? Jangan bergerak. Nona? Nona? Bukankah ini seperti isi novel romansa tragis yang pernah kubaca? Bagaimana bisa aku berpindah dimensi, dan aku malah masuk ke tubuh pemeran utama wanita yang malang? Menurut alur novelnya, si Xiao Ziqian ini memang tipikal pemeran utama pria yang kejam. Dia tega menghabisi istrinya demi cinta sejatinya, bahkan menggulingkan kaisar zalim dan berkuasa bersama kaisar baru. Tunggu sebentar. Kalau begitu, bukankah aku tamat? Hari ini adalah hari Lin Rower masuk ke rumah ini. Artinya, jika dihitung, tidak sampai 3 bulan lagi, aku bersama seluruh keluarga Song akan segera dihabisi. Sekaligus oleh Xiao Ziqian, dan seluruh keluarga akan menerima hukumannya. Tidak apa-apa, tenang saja. Ketika takdir memberimu kekayaan keluarga yang melimpah, pasti dia juga memberimu seorang pria pembawa sial. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera berpisah dari pria terkutuk ini, baru bisa menyelamatkan nyawaku, lalu kembali hidup nyaman di kediaman Perdana Menteri. Nona, apa yang sedang Anda bicarakan? Qingwu, kamu segera siapkan persiapannya. Sudah disiapkan sejak tadi, Nona. Para pelayan semuanya sudah membawa tongkat kayu, wanita penggoda itu tidak akan kita biarkan hidup tenang. Apa kamu malah ingin mencelakaiku? Maksudku adalah, siapkan dekorasi bahagia dan kain merah. Lalu, semua barang-barang bagus yang ada di kediaman ini, gunakanlah semuanya untukku. Aku ingin pesta pernikahan suamiku nanti diselenggarakan dengan sangat meriah. Nyalakan dupa aromaterapi, dan siapkan airnya juga. Lalu siapkan sebuah tank top merah untuk wanita cantik itu, Jenderal pasti akan menyukainya. Lalu, apakah Jenderal tidak akan semakin tergila-gila dengan wanita nakal itu? Justru itu tujuanku. Lin Ru'er, berhasil atau tidaknya membuat Jenderal mabuk kepayang, lalu memberiku surat cerai, semuanya tergantung padamu. Nona pasti sangat sakit hati sampai kehilangan akal sehatnya. Song Yaozi, Bukankah ini suamiku yang tak berguna itu? Kamu begitu cepat menyelesaikannya? Song Yaozi, kamu adalah putri sah Perdana Menteri, tapi sepanjang hari bicaranya sangat tidak sopan. Apakah Jenderal tidak puas? Tidak apa-apa, katakan saja, tipe apa yang kamu suka. Lain kali pasti akan katurutkan keinginanmu. Jangan bersandiwara denganku. Kamu tahu jelas malam ini Baginda Kaisar mengadakan perjamuan, tapi kamu masih di kamar Roer menyalakan dupa pemikat, mencoba menahanku agar Baginda murka pada Roer. Astaga, ini salah paham. Percayalah, aku tulus. Ingin kalian berdua hidup bahagia. Begini saja, sebagai bentuk permohonan maaf, ceraikan saja aku. Dengan begitu posisi istri sah akan menjadi milik Lin Rower. Jangan coba-coba tarik ulur denganku. Song Yaozi, jangan berpikir dengan berpura-pura baik begini. Aku akan terkesan padamu. Jika kamu berani melukai Roer sedikit saja, aku tidak akan memaafkanmu. Xiao Ziqian, kamu ini terlalu narsis. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Ku beri waktu sebatang dupa, cepat bersiap dan ikut aku menghadap Baginda Kaisar. Qingwu, menurutmu, hubungan kita sudah separah ini, kenapa dia masih tidak mau menceraikanku? Nona, pernikahan ini adalah permintaan yang Anda tangisi selama 3 hari hingga akhirnya Baginda menjodohkan kalian. Meskipun Jenderal punya 10 nyawa sekalipun, dia tidak akan berani menceraikan Anda. Cinta buta ini benar-benar membawa petaka. Jika ingin cerai,
Bukankah itu berarti aku hanya bisa memohon pada kaisar kejam itu? Jika sedang berada di medan perang, membuang waktu sepertimu ini bisa membuat banyak orang tiada. Karena itulah aku tidak pergi berperang. Song Yaozi, Kecilkan suaramu, pendengaranku masih sangat tajam. Nyonya menghabiskan waktu berdandan, itu juga agar jenderal senang saat melihatnya. Waktunya sudah hampir habis, sebaiknya jenderal segera berangkat sekarang. hanya Roer yang perhatian, kamu tidak ada apa-apanya dibanding dia. Kamu sendiri yang mengulur waktu, kenapa malah menyalahkanku? Kamu Sangat lapar, kapan aku bisa makan? Song Yaozi, jika nanti kamu di depan yang mulia sampai bertindak gegabah, aku tidak akan membelamu. Benar juga, Kaisar Agung dalam buku ini, meski kepemimpinan dan kemampuan perangnya luar biasa, ternyata dia adalah seorang tiran sejati. Moodnya sangat sulit ditebak, sebaiknya aku berhati-hati saja. Aku janji tidak akan bicara sembarangan lagi. Dulu dia tidak sependiam ini, mungkin karena aku sekarang punya banyak pencapaian perang, dia jadi takut. Jangan kira dengan begini bisa mengambil hatiku, sungguh konyol. Kaisar telah tiba. Zikian, cepatlah bangun. Di antara kita tidak perlu terlalu formal. Baik, Nyonya Xiaosong, silakan bangun juga. Suaranya sangat enak didengar. Kalau di zaman modern, dia pasti bisa jadi pengisi suara game roman, dan jadi pacar virtual. Astaga, tampangnya luar biasa. Kalau dibawa ke dunia hiburan, pasti langsung bisa debut kan? jangan menatap langsung pada yang mulia. Yang mulia, saya bersalah. Hanya saja saya merasa wajah yang mulia, setampan dewa di kuil, seketika membuat saya terpesona. 2 tahun tidak bertemu, putri dari Perdana Menteri Song ternyata makin menarik saja. Zikian, kamu harus menjaganya dengan baik. Baik, Enak sekali. Rasanya 100 kali lipat lebih enak daripada makanan kemasan. Lain kali aku akan datang lagi. Song Yaozi, melihat cara makanmu yang berantakan begini, apa kamu ingin orang-orang menertawakanku, kediaman jenderal, dan mengira aku tidak memberimu makan? Kamu tidak mengerti. Kalau aku bisa hidup tenang seperti ini terus, aku rela tidak makan daging selamanya. Dada ini, pinggang ini, kaki ini, apakah aku pantas melihat keindahan ini? Bahkan lebih mantap daripada konten di media sosial. Song Yaozi, lepaskan aku. Song Yaozi, lepaskan aku. Duh, putri ini. Beraninya kamu berani menyentuh lengan bajuku? Saya tidak bermaksud menyinggung putri. Hanya saja saya sangat terpesona oleh tarian putri, sampai saya tidak sengaja memegang lengan baju Anda. Mohon ampuni saya, putri. Kamu benar-benar menganggap tarian daku bagus? Bukan hanya bagus, tapi sangat luar biasa cantik dan menawan, bagaikan bidadari turun dari langit. Song Yaozi ini, sejak kapan dia menjadi semenarik ini? Kamu punya selera yang bagus, kembalilah. Yang mulia, semuanya sudah siap di ruang kerja istana. Baik, Akhirnya bisa lolos dari masalah ini, lebih baik aku fokus makan saja sekarang. Song Yaozi, mengapa kamu hanya sibuk makan saja? Apa kamu tidak ingin mempersembahkan sebuah tarian untuk kakak Zikian? Tarianku sangat buruk, jadi saya tidak akan mempermalukan diri sendiri. Dulu Nyonya Song pernah memukau seluruh ibu kota dengan tarian tunggalnya. Sungguh luar biasa bersemangat pada saat itu. Sekarang kamu bahkan tidak berani menari. Zikian, jika hal ini terdengar oleh Perdana Menteri Song, mungkin dia akan merasa sangat kecewa. Yang mulia, saya telah berangkat ke medan perang sejak malam pernikahan, membiarkan Yaozi tinggal sendirian di kamar selama 2 tahun penuh. Setiap kali saya mengingatnya di malam hari, hati saya merasa sangat tersiksa. Saya hanya berharap tidak akan mengecewakan wanita lain lagi. Perubahan sikap Anda ini. Saya pernah diselamatkan oleh Lin Rower saat di perbatasan. Saya ingin menikahi Nona Lin sebagai istri kedua. Mohon Yang Mulia merestui pernikahan ini. Jadi dia hanya menganggapku sebagai tempat latihan? Setelah mahir dia pergi untuk menebus kesalahannya pada Lin Rower, apa aku terlihat sehina itu di matamu?
Nyonya Song, bagaimana menurutmu? Yang mulia, pada hari pernikahan kami, Jenderal pernah berjanji langsung kepada ayah saya untuk tidak pernah mengambil selir. Namun belum ada 3 tahun kami menikah, dia sudah membawa wanita asing pulang ke rumah. Saya tidak tahan dengan ketidakadilan ini. Mohon izinkan kami untuk bercerai. Kamu, Saya sangat berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Yang mulia, saya hanya merasa kasihan pada Nona Lin yang sudah kehilangan orang tua sejak kecil. Saya hanya ingin hidupnya menjadi sedikit lebih terjamin. Jika begitu, kenapa Anda tidak mengangkatnya jadi anak saja? Bukankah itu lebih terjamin? Kamu, Benar juga, sebaiknya kamu angkat saja dia sebagai anak angkatmu. Selain kebutuhan hidupnya terpenuhi, nanti dia juga bisa menikah secara terhormat dengan tandu besar. Betapa indahnya itu. Menurutku, kamu hanya menginginkan fisiknya saja. Kamu sangat rendah. Yang mulia, Anda tidak perlu bersikap terlalu kasar. Seorang pria, itu hal yang wajar. Bagaimana jika Anda mengabulkan keinginan orang lain? Biarkan kami berpisah, agar kami berpisah secara baik-baik. Cukup. Nyonya Xiao Song, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu hanya untuk menguji aku. Nona Lin berjasa pada Jenderal Xiao. Aku akan memberikan imbalan yang layak untuknya. Tapi sebagai rakyat jelata ingin memiliki kedudukan yang setara dengan Putri Perdana Menteri. Pejabatku, apakah kamu sedang ingin mempermalukanku? hamba tidak berani, Tuan. Aku dan Perdana Menteri Song sangat berharap akan keharmonisan dalam keluarga. Jangan buat aku merasa kecewa. Baik, Tuan. Bantu aku berdiri sebentar, kakiku mati rasa. Bukankah istriku ini sangat hebat? Kalau begitu, silakan pulang sendiri saja. Kamu. Kalian berdua, kembali. Aku tidak tahu jalannya. Istana terkutuk ini sangat besar. Ini, bagaimana caranya keluar dari sini? Tempat ini pasti ruang belajar kerajaan yang terkenal itu kan? Racun yang ada di tubuh Anda namanya serangga hidup dan tiada. Asal setiap tanggal 15 tiap bulannya, dengan menyiramkan darah segar pada serangga ini, setelah 3 bulan kemudian, serangga ini akan menghisap racun yang ada di dalam tubuh yang mulia. Namun dalam 3 bulan ini, jangan biarkan siapapun menyentuh serangga ini. Kenapa begitu? Ya ampun, itu dia. Bukankah dia pria tampan yang kejam itu? Begitu serangga ini menggigit seseorang, orang yang digigit tersebut akan menjadi inang bagi serangga ini, dan sejak saat itu akan hidup dan tiada bersama yang mulia. Tamatlah riwayatku. Setelah mendengar hal seperti ini, aku bisa dihukum mati kan? Apa yang kamu dengar? Apa yang sudah kamu dengar? Yang mulia, saya tadi hanya berjalan-jalan sebentar di istana. Saya tidak bisa keluar. Saya tersesat. Bagaimana kalau saya pergi saja? Tentu. Apa menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh? Lepaskan. Song Yaozi, kamu ingin tiada? Aku akan mengabulkannya. Jangan yang mulia. Saat ini hidupnya terhubung dengan Anda. Jika dia tiada, yang mulia juga akan. Jangan pernah sekalipun menghabisinya. Apakah Nona Jun masih memiliki cara untuk mengatasinya? Hanya perlu menggunakan darahnya untuk membesarkan satu serangga sihir baru, berikan dia darah untuk makan setiap tanggal 15, maka dalam 3 bulan serangga itu akan terbentuk. Akan saya berikan yang mulia. Sebanyak apapun darah akan saya berikan yang mulia. Tolong jangan habisi saya. Saya janji, tidak akan mengatakan satu kata pun kepada siapapun. Bangunlah. Mulai sekarang setiap tanggal 15, aku akan mengirim orang untuk menjemputmu ke istana. Sekarang pergi dari sini. Song Yaozi, seluruh nyawa penghuni kediaman Perdana Menteri kini berada di tanganmu. Qingwu, ada apa dengan kebisingan di luar itu? Baginda memberikan wanita penggoda itu hadiah sebuah kediaman, tapi dia masih belum mau pindah. Dia sedang membuat keributan dengan tuan muda di luar. Apa?
Dia mau pindah? Itu tidak boleh terjadi. Jika dia pergi, bukankah aku harus menghabiskan sisa hidupku dengan Xiao Ziqian selamanya? Xiao Ziqian, bagaimana mungkin kamu tega mengusir penyelamat nyawamu sendiri? Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Aku? Beraninya kamu menceramahiku? Apa yang kamu katakan di depan Baginda kemarin? Bukan urusanku. Itu karena tekadmu sendiri yang tidak teguh. Jika kamu bisa bertahan sedikit lebih lama lagi, mungkin saja Baginda akan merestui pernikahan itu. Kakak Zijian, mengingat Rower telah menemanimu melalui hidup dan mati selama bertahun-tahun ini, biarkan Rower tetap tinggal di kediaman jenderal. Meskipun hanya menjadi pelayan kasar, Rower rela melakukannya. Coba dengarkan itu. Coba kamu dengar. Dia begitu pengertian. Dia sangat setia memikirkanmu. Bagaimana bisa kamu tega mengusirnya? Kalau begitu biarkan dia tinggal. Adik, cepat bangun. Adik, jangan menangis lagi. Air matamu itu sangat berharga. Tidak perlu bersikap pura-pura baik seperti ini. Nyonya ingin memanfaatkanku untuk menekan jenderal? Itu tidak mungkin. Adik, saranku padamu, jangan terlalu dibutakan oleh cinta. Bahwa ucapan pria itu hanya penuh dengan tipu daya. Dia bahkan tidak berjuang demi statusmu di depan Baginda. Apa yang sebenarnya kamu harapkan darinya? Maksudku adalah, aku tidak peduli selama dia mencintaiku, itu sudah cukup. Song Yaozi, suatu hari nanti, jenderal tidak akan lagi bisa kamu kendalikan. Sangat impulsif. Anak muda zaman sekarang terlalu impulsif. Jika kalian semua tidak mau bekerja sama, kapan aku bisa kembali hidup tenang tanpa beban? Nona, kenapa Anda tidak merasa khawatir sama sekali? Beberapa hari ini, wanita penggoda itu terlihat sangat angkuh. Bukankah itu sangat wajar? Mereka berdua sedang mabuk asmara. Tetapi, mereka masih belum menghabiskan malam pertama bersama. Coba pikirkan, mungkinkah Xiao Ziqian, dia bermasalah dalam urusan pria? Nona, jangan katakan hal itu. Baiklah. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Lihatlah dirimu. Makanlah anggur ini. Nona bersikap sangat aneh. Aku takut hatinya sudah terlalu lama terluka dan hampir gila. Aku harus memberitahu Perdana Menteri Song. Sekarang sudah tanggal 15. Kenapa orang istana belum datang menjemputku? Kaisar tua itu tidak mungkin sudah menemukan cara baru dan berniat akan menghabisiku nanti. Untungnya reaksimu cukup cepat. Apalagi yang kamu bicarakan sekarang? Bukankah kamu sudah mengatakan kepada Perdana Menteri Song bahwa aku telah menelantarkanmu? Sepertinya putri dari Perdana Menteri juga merasa sangat haus akan perhatian. Malam ini, aku akan benar-benar melayanimu. Xiao Ziqian, kamu menganggap dirimu sebagai CEO yang mendominasi, ya? Enyahlah. Apa yang sedang kamu bicarakan, Song Yaozi, aku beritahu kamu, strategi tarik ulur ini tetap ada batasnya. Dengan keadaannya seperti ini, apakah mungkin dia telah dijebak oleh Lin Rower dengan menggunakan obat perangsang? Di dalam buku sepertinya memang ada kejadian seperti ini. Begini sobat, jika kamu sudah terlalu panas, di halaman rumah kita ada sebuah kolam. Keluar, lalu belok kiri, dan belok kanan, gitu sampai di sana, langsung saja lompat ke dalamnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bukan begitu, setauku ya. Hal ini jika dipendam terlalu lama akan menjadi rusak. Kamu? Oh ya, tidak boleh begitu. Kamu cari saja Lin Rower milikmu itu. Aku benar-benar tidak tertarik kepadamu. Cepatlah lakukan sesuatu. Dasar tidak waras. Nyonya, ikutlah dengan saya. Yang Mulia sudah mulai merasa cemas menunggu. Saya menghadap Yang Mulia. Bangunlah. Dan berikan darahmu. Wah. Perutnya yang berotot. Bentuk tubuh ini sungguh sangat bagus. Aku rasa matamu itu tidak ada gunanya tetap ada. Bagaimana kalau kubuat buta saja? Yang Mulia, saya salah. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Tapi tidak separah itu kan, hanya melihat sekali saja. Anda ingin menghabisiku. Yang Mulia, kesalahan saya tidaklah seburuk itu kan. Bagaimana kalau Yang Mulia memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku? Aku menyuruhmu bangun. Ambil darahnya.
Yang Mulia, apakah ada wadah untuk menampung darahnya? Apa perlu aku membantumu? Tidak usah, tidak usah. Aku. Yang Mulia. Permaisuri Shu menerobos masuk. Kami benar-benar tidak bisa menahannya. Selir Shu yang angkuh dan tercantik di istana itu. Habislah aku jika dia melihatku di sini. Bukankah dia akan menghabisiku? Yang Mulia? Yang Mulia. Jika sampai dia mengenalimu, kepalamu itu tidak akan aman lagi. Yang Mulia, janganlah Anda mencoba menciumku. Jika tidak, hubungan kita akan dianggap sebagai perselingkuhan dan kita akan diseret untuk dihukum secara kejam. Diam kamu. Ini, siapa lagi adik ini? Apakah Yang Mulia? Baru saja mengambil selir baru? Aku bebas memanjakan siapapun. Apa aku perlu persetujuanmu? Jangan-jangan kamu juga ingin bergabung? Aku sih tidak keberatan. Dengar itu? Apa pantas bicara seperti itu? Hamba gagal dalam menjalankan tugas. Mohon hukumannya, Yang Mulia. Semua yang bertugas hari ini, pergi ke biro hukuman untuk menerima hukuman. Baik. Sekalinya masuk ke biro hukuman. Kalau tidak tiada, pasti akan cacat. Benar saja, melayani penguasa itu sangat berbahaya. Nyawa manusia bahkan tidak ada harganya sama sekali. Kenapa diam saja? Cepat ambil darahnya. Sudah cukup. Kenapa tiba-tiba menurut sekali? Apa kamu ketakutan? Begitu banyak orang akan tiada tanpa alasan. Hamba memang merasa takut. Apa menurutmu aku sangat kejam dan tak berperasaan dan mengasihani para pelayan istana itu? Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah kesempatan hari ini. Lepaskan seluruh pakaianmu. Setiap satu helai kain yang terlepas, satu nyawa akan terselamatkan. Kaisar ini sungguh keterlaluan. Pantas saja dia digulingkan. Kenapa? Kamu tidak mau? Bolehkah aku memakai beberapa lapis baju lagi? Aku hanya memakai 5 lapis baju sekarang. Meskipun aku melepas semuanya, aku hanya bisa menyelamatkan 5 orang saja. Jika kamu benar-benar berani melepaskan semuanya, hukuman bagi semua orang akan dibatalkan. Baik, Berhenti melepaskannya. Aku tidak ingin melihat si buruk rupa yang tak tahu malu sepertimu. Cepat pakai bajumu. Yang Mulia, aku tidak buruk rupa. Aku, bentuk tubuhku, lumayan bagus kok. Song Yaozi, apa kamu tidak punya rasa malu? Beraninya bertindak begini di hadapanku, sebagai istri seorang pejabat. Kamu, tahukah kamu, jika ini terjadi di masyarakat, kamu akan dihukum berat dan ditenggelamkan. Yang Mulia, bukankah ini yang Anda katakan tadi? Lepas satu pakaian, selamatkan 1 orang. Apa kamu mengenal pelayan dan Kasim ini? Hanya untuk menyelamatkan mereka? Hidup dan mati mereka, apa hubungannya denganmu? Aku dibesarkan dengan nilai kemanusiaan, jadi mustahil bagiku diam saja melihat orang terancam bahaya, oke? Mana mungkin tidak ada hubungannya. Jika mereka tiada, pasti orang luar akan beranggapan bahwa Yang Mulia adalah pemimpin yang kejam. Padahal Yang Mulia sangatlah hebat, pemimpin yang bijaksana. Saya tidak akan membiarkan rumor seperti itu menyebar. Lagi pula, di dinasti kita ini, kalau ada yang harus dihukum tenggelam, pastilah laki-lakinya yang dihukum lebih dulu. Tunggu sebentar Yang Mulia, masih ada 1 lapis pakaian lagi yang belum kulepaskan. Tidak jadi dihukum. Hentikan hukuman ini. Aku akan menepati ucapanku. Kamu, cepat pakai pakaianmu. Baiklah, Putri dari Perdana Menteri Song, memang benar-benar luar biasa. terima kasih atas pujiannya, Yang Mulia. Fulin, kamu masuklah. Yang Mulia, saya baru saja bersiap untuk menangani para budak berdosa itu. Ampuni mereka semua. Terima kasih Yang Mulia. Ini karena putri dari Perdana Menteri Song.
Ternyata dia berhati mulia. Jika kamu ingin berterima kasih, berterima kasihlah padanya. Saya berterima kasih atas kebaikan besar, Nyonya Xiao. Jangan sungkan. Aku hanya melepaskan beberapa lapis pakaian saja kok. Song Yaozi, cukup, jangan keterlaluan. Song Yaozi, cukup sampai di sini. Bawa wanita ini pergi. Baik, Kasim Fu, Yang Mulia, kenapa marah-marah lagi? ada pepatah yang mengatakan bahwa keinginan penguasa sulit ditebak, Nyonya Xiao. Nona Song, silakan jalan. Istana, benar-benar bukan tempat yang nyaman untuk manusia, jauh lebih nyaman di rumah sendiri. Andai saja Xiao Ziqian tidak datang menggangguku. Nona, Putri Cenggel mengirimkan undangan yang mengundang Anda untuk minum teh di taman istana. Pesta semacam ini hanya akan mempersulit keadaan, siapa yang tahu masalah apa lagi yang akan terjadi. Aku tidak mau pergi, sama sekali tidak ingin ke sana. Nona, ini pesta yang diadakan oleh Tuan Putri. Siapapun yang tidak hadir berarti tidak menghargai keluarga kerajaan itu bisa dihukum. Soal hukuman tidak jadi masalah, masalah utamanya adalah aku suka keramaian. Cepat siapkan keretanya. Ada apa dengan jenderal? Kereta kuda sekelas ini hanya ada 2 di kediaman jenderal, tapi dia malah memberikan miliknya kepada Lin Rower. Kakak, jenderal memberikan kereta yang sama dengan punyamu untukku, kakak tidak marah kan? Apa yang perlu dimarahkan? Adik, berusahalah sedikit lagi, asal aku sudah cerai dengan jenderal. Begitu aku pulang ke rumah nanti, aku akan mengirimkanmu kereta dengan 4 kuda. Semangat ya. Hanya begini, kediaman jenderal milik keluarga Xiao ini ternyata masih terlalu miskin. Kakak Yaozi, cepat, kemari dan bergabung denganku. Ayo ke sini. Hari ini, Pangeran Rui dan Jenderal Xiao berada di sisi lain taman istana, sedangkan untuk para tamu wanita, biar aku yang menjadi tuan rumahnya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Siapapun yang memenangkan pesta puisi hari ini, aku akan mengabulkan satu keinginannya. Yang Mulia, apa yang harus kita jadikan tema puisinya? Bunga krisan mekar dengan sangat indah hari ini. Jadi untuk hari ini, kita akan menggunakan krisan sebagai temanya. Rower, ku dengar saat Anda sedang berwisata ke Jiangnan, Anda sudah cukup terkenal dengan bakat puisi Anda. Bagaimana kalau Anda mulai duluan? Bukankah ini kurang pantas? Rower hanyalah orang biasa. Saya tidak berani pamer bakat. Keluargamu adalah keturunan terpelajar. Bahkan kakakmu berhasil meraih juara 3 di ujian negara. Dan sekarang menjabat sebagai penulis resmi di Akademi Kerajaan. Ku dengar dia bahkan memuji bakat puisimu loh. Tidak seperti beberapa orang yang hanya mengandalkan status keluarga mereka yang angkuh. Tapi kenyataannya bahkan tidak tahu cara membaca kata yang paling dasar pun. Ternyata Tuan Putri adalah orang yang jujur dan tulus. Dia orang yang baik. Tapi sayangnya, jika dia terus berusaha menekannya, aku hanya akan terus disudutkan oleh para pengganggu yang tak tahu arah ini. Terima kasih atas pujian dari para kakak sekalian. Yang Mulia, Rower akan mempersembahkan sebuah puisi yang sederhana. Hujan dan angin kemarin membangunkan kuntum bunga yang wangi, petir menggelegar di langit menggetarkan jiwa. Langit yang cerah hari ini membawa pertemuan dengan teman lama. Di dunia yang fana ini, bunga-bunga pun bermekaran tepat di waktu yang indah. Bagus, sangat bagus. Rower benar-benar wanita yang berbakat ya. Pantas saja kakak Ziqian sangat menyukainya. Ku dengar sebelum dia pergi berperang, dia adalah juara 3 di tahun itu. Bakatnya yang luar biasa itu hanya berada sedikit di bawah Pangeran Rui. Mereka berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi, sungguh membuat iri. Kakak Yaozi, Rower mendengar bahwa sejak kecil Anda sudah pandai menulis dan membaca, dan Anda adalah wanita paling berbakat saat ini. Berhubung hari ini suasana hati semua orang sedang bagus, bagaimana kalau Anda juga ikut membacakan satu buah puisi? Pandai menulis dan membaca? Aduh, tidak bisa. Perutku jadi sakit saking lucunya. Kakak Kaisar, si Song Yaozi ini bukannya sejak dulu sangat bodoh ya? Dari mana datangnya istilah pandai menulis dan membaca? Tenaganya saja yang kuat. Teringat waktu dulu, saat dia belajar bersama dengan para pangeran, dia pernah berselisih dengan kakak keempat dan kakak kelima, lalu dia mengangkat tempat tinta itu dan langsung menghantamnya. Waktu itu kau masih kecil, jadi kau berhasil lolos dari amukannya. Jadi begitu ceritanya? Berarti sekarang dia pasti akan sangat memalukan. Yaozi, cepatlah datang ke sini. Semua orang sudah menunggu untuk melihat kehebatanmu. Kakak Yaozi, Rower, sepertinya dia tidak akan salah bicara kan? Lin Rower, dasar kamu tidak berguna. Daripada repot-repot menyusun rencana, lebih baik kamu urusi saja harta karun kesayanganmu, Xiao Ziqian. Jangan malah sengaja memancing emosiku. Apa kamu pikir aku ini hanya pajangan belaka? Putri, kamu tenang saja.
Kalau cuma untuk mengalahkan mereka, itu perkara mudah bagiku. Air apa yang tumpah? Izinkan aku menunjukkan kemampuanku. Saat musim gugur tiba di tanggal 8 bulan 9, setelah bungaku mekar maka sirnalah bunga-bunga lainnya. Aroma wangi membubung ke langit menembus seluruh Chang'an, seluruh kota seolah terbalut dalam zirah emas. Mungkinkah puisi ini sudah dicuri oleh orang lain? Oh Dewa Langit, janganlah engkau mempermainkanku. Sungguh kalimat yang indah, seluruh kota terbalut zirah emas. Bakat sastra Nyonya Xiao sungguh luar biasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Nyonya Xiao memiliki bakat menulis yang luar biasa, bahkan tidak ada yang bisa menandinginya. Yang Mulia Pangeran Rui. Memang tidak diragukan lagi sebagai putri Perdana Menteri. Puisi ini benar-benar sebuah karya klasik sepanjang masa. Jika dilihat seperti ini, puisi milik Nona Lin itu malah terlihat agak membosankan dan kurang berkelas. Kakak Kaisar, mengapa kamu datang ke sini? Dan ada ke 13 kecil juga. Di sana benar-benar membosankan. Jadi aku mengikuti kakak Kaisar dan datang bersama-sama ke sini. Tentu saja, di sini jauh lebih menarik. Nyonya Xiao, begitu puisi ini muncul, jangan katakan para wanita di sini, bahkan aku dan Zikian pun tidak berani lagi menulis puisi. Kamu terlalu memuji, terlalu memuji. Inilah pemenang akhir dalam buku ini, seorang hebat yang tersembunyi dan memiliki ambisi besar bagi dunia, yaitu Pangeran Rui negeri kita sejak zaman leluhur agung, sangat mementingkan bidang sastra, dan orang yang ada di hadapan kalian ini, dengan karya luar biasa ini, sudah cukup untuk masuk ke dunia sastra dan mendirikan aliran sastranya sendiri. Lalu, siapa yang memberi kalian keberanian sampai berani berbicara kasar kepadanya? Dan siapa lagi yang memberi kalian keberanian di dalam perjamuan puisi putri ini mencoba untuk merusak nasib sastra negeri kita? Apa kalian menganggap keluarga kekaisaran tidak ada harganya? Apa kau menganggap keluarga kerajaan ini tidak ada harganya? Yang Mulia Pangeran Rui, saya salah. Nona Song, saya salah. Mohon ampuni saya. Nona Song. Mohon ampuni saya sudah sadar akan kesalahan saya. Ampuni saya. Adapun mengenai apa yang dikatakan sebelumnya, keluarga Nona Lin adalah keluarga terpelajar. Kakak laki-lakinya pun lulus ujian kekaisaran dengan peringkat tinggi dan menjabat sebagai Hebilang di Akademi Hanlin. Itu masih lumayan bagus. Tidak seperti keluarga-keluarga Song saya yang sudah 4 generasi menjabat sebagai pejabat tinggi negara. Kakak saya juga merupakan lulusan terbaik ujian kekaisaran. Dipilih langsung oleh mendiang kaisar, menjabat sebagai Zubu di Akademi Hanlin, sepertinya jabatannya beberapa tingkat lebih tinggi daripada Hebilang itu. Tapi, saya bukan orang yang mengandalkan kekuasaan ayah. Adik Rower, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Song Yaozi, aku akan mengingatmu, dan juga puisi yang kau tulis ini. Jangan begitu dong. Ini adalah puisi pemberontakan. Anda jangan sampai mengingatnya. Nanti kalau terjadi pemberontakan, malah saya yang disalahkan, kan? Terima kasih, Yang Mulia. Kakak Yaozi, kamu benar-benar hebat. Aku memang tidak suka dengan tingkah centil wanita seperti Lin Rower itu. Tapi, apa Zikian benar-benar akan menikahinya? Benar sekali. Dia sudah bertekad bulat. Kakak Yaozi, nasibmu malang sekali. Bagaimana kalau begini? Kau juga mencari pria lain saja? Ada apa sih? Memangnya hanya pria yang boleh punya selir, sedangkan wanita tidak boleh mencari pria? Boleh saja, tentu saja sangat boleh. Aku hanya tidak menyangka bahwa Tuan Putri kita ini bukan saja berparas rupawan, ternyata pemikiranmu juga sangat maju dan luar biasa. Kakak Yaozi, berkat perkataanmu barusan, mulai sekarang kita adalah saudara baik. Baiklah, kedepannya kita berdua bisa saling bantu, mencari pria, dan berbagi informasi menarik. Tapi Lin Rower ini, dia tidak akan apa-apakan, kekuatan mentalnya payah sekali. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Baik. Lin Rower, tolong jangan berbuat bodoh, aku masih mengharapkan bantuanmu untuk perceraianku. Jenderal, tolong aku. Jenderal, dia melemparkan ular ini padaku. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi. Song Yaozi, dasar wanita kejam. Gawat. Sepertinya, alur cerita ini tetap tidak bisa dihindari. Xiao Zikian, apa otakmu sedang sakit? Taktik rendahan seperti di drama picisan ini, bisa-bisanya kamu mempercayainya. Aku sungguh heran bagaimana orang bodoh sepertimu bisa memimpin pasukan perang. Kamu. Yang Mulia, Raja Rui, di dalam istana pun kamu sudah berani mengangkat tangan pada putri sulung Perdana Menteri. Apa kamu ingin menginjak-injak harga diri Perdana Menteri Song? Saya terbawa emosi. Terima kasih atas peringatan Anda, Yang Mulia.
Ini bukan sekadar peringatan, tapi istrimu itu punya bakat sastra yang luar biasa, cukup untuk memajukan budaya negeri ini. Aku sarankan sebaiknya perlakukan dia lebih baik, supaya kediaman jenderal tidak dihancurkan orang lain. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah sewajarnya. Akan kuhitung balasannya setelah pulang nanti. Jalan. Kenapa kamu tidak memberitahu Xiao Ziqian kalau Lin Rouer itu sengaja menjebakmu? Aku ada di sana sepanjang waktu. Aku bisa menjadi saksimu. Apalagi yang perlu dikatakan? Apa yang dilihat, itulah yang dipercaya. Bagi hati yang penuh prasangka buruk, hanya akan melihat keburukan saja. Sungguh, kalimat yang menarik. Kamu memang orang yang luar biasa. Xiao Ziqian itu sepertinya memang tidak pantas untukmu. Kenapa Anda tidak memberi Lin Rouer beberapa tamparan saja? Lagi pula itu bagus untuk melampiaskan emosi. Tuan Putri, jika dalam sebuah hubungan, kita harus berebut perhatian demi cinta, itu berarti si pria yang bermasalah. Hal yang harus Anda pertimbangkan, bukanlah bagaimana cara menyingkirkan orang ketiga, melainkan bagaimana cara menghabisi pria tersebut. Perintah resmi Ibu Suri, meminta Nyonya Xiao Song datang menghadap. Kakak Yaozi, ibunda tidak pernah menyukaimu. Biar aku temani kamu pergi. Ibu Suri hanya mengatakan, hanya mengundang Nyonya Jenderal sendirian, Putri tidak perlu ikut menemani. Tidak apa-apa. Kasim Tong, mari kita berangkat. Tidak boleh. Ibunda biasanya sangat dekat dengan kakak Ziqian dan Lin Rouer. Melihat kondisi sekarang, hanya kakak Kaisar yang bisa menyelamatkannya. Aku harus menemui kakak Kaisar. Changgel, kamu benar-benar semakin tidak tahu tata krama. Kakak Kaisar, demi aku, tolong selamatkan kakak Yaozi. Dia dibawa pergi oleh ibunda. Pastinya, dia tidak akan luput dari hukuman. Ibu Suri, Iya. siapkan kereta ke Istana Cining. Siapkan kereta ke Istana Cining. Sejak kapan kehormatanku menjadi begitu berguna seperti ini? Nyonya Xiao, Ibu Suri sedang tidur siang. Sepertinya Anda harus menunggu sebentar. Ini, kalau begitu, bolehkah saya bangun dulu? Tanpa izin dari Ibu Suri, jika Anda bangun, itu dianggap tidak sopan. Kalau begitu, tolong berikan saya payung. Sekarang sedang hujan. Sebaiknya Anda tetap menunggu seperti ini saja. Pasti si sampah Xiao Ziqian itu yang mengadu pada Ibu Suri. Jika mau menikahi Lin Rouer, nikahi saja. Kenapa malah menyusahkanku? Sedang apa berlutut di situ? Ibu Suri memanggil saya untuk menghadap, tapi setelah saya tiba, beliau ternyata sedang tidur siang, lalu menyuruh saya berlutut menunggu di sini. Bodoh. Dia menyuruhmu berlutut dan kamu menurut saja? Lalu apa yang harus saya lakukan? Beliau itu Ibu Suri. Kalau saya tidak berlutut di sini, bagaimana kalau dia menghabisi nyawa saya? Kamu bisa berpura-pura pingsan. Benar juga. Jika saya terbaring di tanah, tidak mungkin Ibu Suri membiarkan saya tiada di sana, bukan? Bangunlah. Masih ingin berlutut? Kamu tidak sayang lututmu? Hormat saya kepada Ibu Suri yang mulia. Melihat saya pingsan di luar, jadi beliau membawa saya masuk. Omong kosong. Nyonya Xiao Song, apa kau pikir aku buta? Wanita tua kejam itu benar-benar mengincarku. Entah sejak kapan dia memperhatikanku dari sudut mana. Yang mulia, Nyonya Xiao Song ini bertindak sangat lancang. Dia sangat menyakiti hati Ziqian. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Apa kau juga berniat mencampuri urusan ini? Menyakiti hati? Kalau begitu aku ingin bertanya padamu. Kau mempersulit Putri Perdana Menteri tanpa alasan. Apa kau tidak takut hal itu menyakiti hati Perdana Menteri Song? Apakah jabatan menteri lebih penting? Atau apakah Xiao Ziqian yang lebih penting? Kamu. Mana yang lebih penting? Peraturan? Ataukah kesenangan pribadimu sendiri? Yang mulia, aku ini adalah Ibu Suri. Lantas, apakah kekuasaan Ibu Suri yang lebih besar? Atau kekuasaan Kaisar yang lebih besar? Jadi, siapa sebenarnya yang lebih berkuasa? Ibu Suri atau Kaisar? Baginda,
Maksud Ibu Suri adalah, Dasar bawahan tak tahu diri. Beraninya kamu menyela pembicaraan ini? Aku sedang bertanya kepada Ibu Suri. Siapa yang lebih berkuasa? Ibu Suri atau Kaisar? Tentu saja, sang kaisar yang lebih berkuasa. Karena aku yang paling berkuasa, maka aku akan bicara terus terang saja. Anggota istana dilarang keras ikut campur dalam urusan politik, baik itu Xiao Ziqian ataupun menteri kerajaan. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa Anda campuri urusannya. Aku tidak berniat ikut campur dalam politik. Song Yaozi, aku melakukan ini demi kebaikanmu juga. Kamu sudah 2 tahun menikah dengan Ziqian tapi belum dikaruniai anak, sementara Rower dan Ziqian sudah melewati hidup dan mati bersama. Aku berencana mengangkat Rower menjadi putri Crow, lalu menikahkannya dengan Ziqian sebagai istri kedua, supaya mereka segera memberikan keturunan. Bukan begitu, Ibu Suri. Xiao Ziqian sudah pergi ke perbatasan selama 2 tahun. Seandainya aku sampai punya anak, apakah Xiao Ziqian berani mengakuinya sebagai anaknya sendiri? Lebih baik Anda awasi saja putra Anda sendiri. Pangeran Rui adalah anak kandung Anda. Demi menghormati Anda, aku mendiamkan saja segala gerak-gerik licik yang dilakukannya di belakangku selama bertahun-tahun ini. Namun jika Anda tidak sanggup mengurusnya, aku akan dengan senang hati mengambil alih tugas itu. Anak durhaka, Bagaimana? Sudah merasa puas setelah meluapkan amarahmu? Apa sudah lega? Yang Mulia, kali ini aku sepertinya sudah benar-benar menyinggung Ibu Suri. Kelak bagaimana jika dia ingin menghukum kepalaku? Tenang saja. Nyawamu yang tak berharga itu, aku yang akan melindunginya. Di sini, aku yang paling berkuasa. Tentu saja. Jangan hanya bicara soal di sini, di seluruh dunia ini. Siapa yang lebih hebat daripada Anda, Yang Mulia? Tapi kenapa kalimat ini terasa aneh ya? Song Yaozi, aku rasa kamu bosan hidup. Yang Mulia, saya salah. Anda, jangan sampai salah paham. Anda tidak besar? Bukan. Maksud saya, Anda sangat besar. Bukan itu maksud saya. Lalu apa maksudmu? Jangan mendekat lagi, Yang Mulia. Kenapa? Kamu takut? Bukan itu, hanya saja Anda sungguh terlalu besar. Lihatlah, tidak sopan jika sampai tersentuh seperti ini. Kembali ke istana. Song Yaozi, siapa yang menyuruhmu memakai pakaian seperti itu? Pakai gaunmu dengan benar. Apakah kamu begitu polos? Yang Mulia, terakhir kali Anda menyuruhku melepas semua pakaianku. Reaksi Anda tidak berlebihan seperti ini loh. Keluar! Song Yaozi, jika kamu tidak bisa menjaga bicaramu, aku akan membuat perhitungan denganmu. Dan kamu tidak akan bisa bicara lagi selamanya. Yang Mulia, ini apa ya? Ramuan penambah stamina. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Tubuhmu sangat kurus kering. Bagaimana bisa aku menggunakan darahmu? Kalau perhatian, bilang saja perhatian. Tidak usah munafik begitu. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Begitu saja. Senang. Yang Mulia, sebenarnya dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku sangat kesal pada Xiao Ziqian, dan dia juga sangat membenciku. Bagaimana kalau Anda izinkan saja kami bercerai? Song Yaozi, 2 tahun lalu kamu bahkan rela tiada, demi memintaku merestui pernikahan ini. Manusia itu, Yang Mulia, Anda memiliki begitu banyak selir. Anda pasti mengerti bagaimana mungkin seseorang bisa terus menyukai satu orang saja. Song Yaozi, kamu harus dengar sendiri apa yang baru saja kamu katakan. Kamu ini seorang wanita. Apakah kamu juga menginginkan banyak selir pria? Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Memang seharusnya kamu tidak berani. Punya 1 atau 2 orang saja sudah cukup. Kalau terlalu banyak fisikku takkan kuat, dan rumah pun akan menjadi sangat berisik. Yang Mulia, Anda pasti paham maksudku. Aku tidak paham. Song Yaozi, tak apa jika kamu tidak belajar tata krama dan kebajikan, tapi kamu harus tahu apa artinya setia sampai mati kan? Lalu Xiao Ziqian juga tidak setia sampai mati. Dia saja boleh mendua. Mengapa aku tidak boleh? Kamu harus biarkan ayahmu mendengar sendiri. Kata-kata apa yang kamu ucapkan ini? Aku rasa kamu dan Xiao Ziqian memang pasangan yang sangat serasi. Sama-sama orang yang tak berperasaan. Kenapa aku dibilang tak berperasaan? Aku hanya ingin memberikan rumah bagi seluruh pria tampan di dunia ini. Diamlah. Pembunuh-pembunuh ini pasti datang untuk menghabisinya. Selama aku tidak mengeluarkan suara, seharusnya aku tidak akan tiada.
Bisakah kamu sedikit lebih berani? Yang mulia, Anda tidak apa-apa? Baginda, hamba terlambat datang untuk menyelamatkan Anda. Mohon beri hukuman pada hamba. Astaga, Xiao Ziqian, keadaan kita berdua sekarang ini, apa bedanya dengan tertangkap basah sedang berselingkuh? Pengawal, antar permaisuri ini kembali ke istananya. Tidak perlu. Malam ini dia tidur denganku. Hamba melepas kepergian yang mulia. Yang mulia, tunggu sebentar. Ya Tuhan, jika sampai ketahuan, hidupku di dunia ini benar-benar akan hancur karena rasa malu. Berselingkuh dengan kaisar, ini sudah pasti jadi yang Yuhuan. Seluruh dunia pasti akan menghinaku sampai aku tiada. Dia kan pemeran utama pria. Jangan sampai dia hilang kendali, lalu menghabisi aku dan kaisar. Kalau mau habisi saja dia. Jangan habisi aku. Pejabat Xiao. Para pembunuh di sekitar sini belum sepenuhnya dibereskan. Bagaimana kalau hamba yang mengantarkan Anda kembali? Tidak perlu. Lebih baik Anda segera selidiki pelakunya. Baik, Yang Mulia. Para selir di istana sepertinya tidak memakai sepatu jenis ini, kan? Jenderal Xiao, lebih baik segera minta orang untuk membawa jasadnya keluar. Turunkan aku. Turunkan aku. Turunkan aku. Lepaskan aku. Turunkan A. Ini untukmu. Sudahlah. Aku adalah kaisar. Dengan membawa liontin Gyokku ini, bahkan jika malam nanti ada roh yang datang menuntut nyawamu, mereka tidak akan berani mendekatimu. Yang mulia, di dunia ini, tidak ada yang namanya hantu atau dewa. Anda jangan pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Sudah berapa banyak kaisar yang terobsesi mencari keabadian, tapi pada akhirnya berakhir dengan tragis. Song Yaozi, aku lihat kamu sudah merasa baikan sekarang, ya? Kalau tidak mau, ya sudah. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Dasar tidak tahu malu. Song Yaozi, aku rasa nyalimu besar juga. Mana ada, aku sangat ketakutan tahu. Ini kursi singgasana ya. Ini. Bolehkah aku duduk di sini? Apa? Aku? Apakah berat? Bukannya kamu berat, tapi karena aku terluka. Yang Mulia. Yang Mulia, saya akan segera memanggil tabib. Tidak perlu terburu-buru. Dia takut luka. Tunggu dia pergi baru kita bicarakan lagi. Ambilkan beberapa obat luka untuknya. Baik, saya segera laksanakan. Yang Mulia, Anda terluka. Ternyata matamu tidak buta. Di jalan tadi gelap, aku tidak melihat dengan jelas. Kukira itu luka dari si penjahat. Pulanglah sekarang. Kalau lebih lambat lagi, Xiao Ziqian akan menaruh curiga. Perkataanmu itu membuat kita seolah sedang berselingkuh saja. Baiklah. Nona Song, Anda harus segera pulih. Aku akan meminta Tuan Gao menjemputmu. Terima kasih, Kasimfu, Anda sungguh orang yang sangat baik. Hanya karena memberimu beberapa obat dan membantumu memanggil seseorang, dia jadi orang baik? Lucu sekali. Nona, ada apa denganmu? Perlu aku gendong masuk? Tidak usah, cukup bantu papa aku saja. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi di sini?
Apa yang kamu lakukan? Berhentilah berpura-pura. Bukannya kamu yang menemui Ibu Suri dan memintanya melampiaskan kekesalanmu padaku. Aku tidak tahu kalau Ibu Suri akan... Apa kamu tahu betapa derasnya hujan hari ini? Bahkan banjir besar sekalipun tidak sedahsyat hujan tadi. Aku berlutut di tengah guyuran hujan itu. Apa kamu ingin membuatku tiada, Xiao Ziqian? Jika aku tiada, maka kamu bisa memberikan Lin Rower ruang untuk menggantikanku, begitu kan? Aku? Song Yaozi, seluruh raga kita adalah pemberian orang tua kita. Bagaimana bisa demi aku kamu melakukan hal bodoh seperti ini? Hah? Meskipun aku menikahi Roer, itu tidak akan memengaruhi posisimu. Untuk apa kamu menyiksa diri sendiri? Jangan terlalu percaya diri. Biar aku yang membantu Nona saja. Jenderal tidak perlu repot-repot. Apakah ini cara bicara yang pantas kepada tuanmu sendiri? Mereka yang tidak tahu tata krama seharusnya segera dijual sebagai budak. Nona adalah satu-satunya tuanku, hanya Nona yang punya hak untuk menjualku. Kamu? Xiao Ziqian, dia adalah orang dari kediaman Perdana Menteri. Dia orangku. Jika kamu berani menyentuhnya sedikit saja, maka aku akan membalas semuanya pada Lin Rower. Jika kamu berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan membalas semuanya kepada Lin Rower. Kamu. Qingwu, kita pergi. Nona, saya akan mengambilkan obat untuk Anda. Pria dan wanita yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan. Xiao Ziqian, apa kamu belum selesai juga? Aku ini suamimu, masa tidak boleh menyentuhmu? Lagi pula, luka-lukamu ini semuanya karena kamu mencintaiku. Aku punya tanggung jawab untuk mengobatinya. Hentikan omong kosongmu itu. Xiao Ziqian, bisakah kamu bercermin baik-baik? Apa maksudmu? Kamu hanyalah seorang bangsawan baru. Statusmu itu sangat rendah. Kalau soal tampang ya, biasa-biasa saja. Di ibu kota ini ada banyak sekali orang yang sepertimu. Atas dasar apa kamu berpikir, aku akan menyakiti diriku sendiri demi kamu? Kamu sepertinya terlalu percaya diri sekali. Song Yaozi? Kenapa? Apa kamu mau menghajarku? Kamu? Belum lagi aku adalah putri dari Perdana Menteri. Hanya dengan satu puisiku saja seluruh ibu kota menjadi gempar. Reputasiku sekarang jauh lebih besar darimu. Jika kamu berani menyentuhku sedikit saja, Yang Mulia besok akan mencopot jabatanmu. Kamu benar-benar penakut ya? Masa belum mau bertindak juga? Aku sudah menghina harga dirimu. Jika kamu berani bermain fisik, aku akan meminta biaya pengobatan sekaligus bercerai dengan senang hati. Song Yaozi, apakah kamu harus membuatku semarah ini? Kamu jelas-jelas sangat peduli padaku, makanya kamu sangat marah seperti ini. 2 hari lagi aku akan menikahi Rower dan membawanya ke rumah. Ini semua adalah perintah dari Ibu Suri, aku tidak bisa mengubahnya. Aku berjanji padamu, aku akan memperlakukanmu lebih baik ke depannya, bahagia bertiga bersama kita. Bukankah itu lebih baik dari segalanya? Aku. Xiao Ziqian, kamu memang hebat. Cepat enyah dari sini. Kamu? Nyonya tampak sangat santai ya. Pelayan, apakah kamu datang untuk memberikan selamat? Hari ini adalah pernikahan Jenderal Xiao. Ibu Suri meminta saya untuk memberitahu Nyonya, jika ada orang yang menghina Putri Crow, Ibu Suri pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang. Baiklah, baiklah, nanti. Aku pasti akan melayani Putri Crow sama seperti aku melayani Ibu Suri. Kamu pasti King Wu kan? Apa yang kalian lakukan? Putri Crow bilang, gadis ini bersikap tidak sopan padanya. Karena Nyonya tidak bisa mengatur pelayannya sendiri, biarlah saya yang melakukannya untuk Anda. Orangku sendiri, aku yang akan mengaturnya. Pelayan tidak perlu ikut campur. Jika tidak ada hal lain lagi, kembalilah sana. Ini adalah perintah resmi Ibu Suri. Jika saya kembali begitu saja, saya malah akan dihukum. Nona, lepaskan aku. Lepaskan aku. Nyonya, sebaiknya Anda diam dan melihat saja. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Qingwu. Nona, jangan khawatirkan aku. Qingwu tidak sakit. Nona, jangan khawatirkan aku. Qingwu, ini tidak sakit. Tidak sakit? Benarkah tidak sakit? Tidak sakit katanya. Lepaskan. Qingwu, cari tabib. Aku akan segera mencari tabib untukmu.
Hari ini adalah hari bahagia, Sang Jenderal, jadi tidak boleh mencari tabib karena akan merusak suasana bahagia ini. Apakah memanggil tabib membawa sial atau tidak, aku tidak tahu. Tapi jika hari ini terjadi luka serius, itu barulah benar-benar sial. Nyonya, apa maksud perkataan Anda? Jika hari ini kamu tiada di sini, menurutmu apakah itu akan membawa sial? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ini orang bawahan Ibu Suri. Beraninya kamu melukaiku? Melukaimu? Meskipun aku menghabisimu, memangnya kenapa? Ayahku adalah Perdana Menteri di istana ini. Apakah kamu benar-benar berpikir, Ibu Suri akan bermusuhan dengan keluarga Perdana Menteri hanya demi seorang pelayan hina sepertimu? Nyonya ampuni saya, mohon ampuni nyawa saya. Pergi. Qingwu, Nona, tunggulah. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Penyatuan suami istri. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Untuk apa kamu kesini? Jangan membuat kekacauan. Pengawal, bawa Nyonya masuk untuk istirahat. Aku ingin tahu siapa yang berani. Hanya karena Jenderal menikahi istri baru, bukan berarti kamu bisa meremehkan diriku sebagai istri sahmu, kan? Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu hari ini. Kakak, jika kamu memiliki kekesalan, lampiskan saja kepadaku. Tapi dengan berbuat seperti ini, di mana kamu akan meletakkan martabat Jenderal? Lin Rower, kamu pikir hanya kamu saja yang bisa melakukan itu. Aku bahkan memohon pada Putri Kerou untuk bermurah hati dan membiarkan kami, tuan dan pelayan ini, memiliki jalan untuk bertahan hidup. Jenderal Xiao, Apa maksud semua ini? Kenapa dia tiba-tiba berlutut? sudah cukup Jenderal mengambil istri lagi. Ada apa sebenarnya ini? Tapi mengapa Jenderal harus bertindak kasar terhadap istri sahnya sendiri? Nyonya Xiao, Sungguh keterlaluan. katakan apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakanlah, maka aku dan hadirin yang ada di sini semuanya akan membelamu. Song Yaozi, masalah apa lagi yang sebenarnya ingin kamu buat? Tadi ibu pengasuh yang masuk bersama anak buahnya, lalu langsung memukulku tanpa alasan. Katanya, dia ingin memberi aku pelajaran atas nama Putri Keerou. Dia bahkan bilang aku hanyalah seorang putri pejabat rendahan, tidak sebanding dengan kedudukan terhormat Putri Keerou. Dia memerintahkanku agar mulai sekarang, aku harus melayani dia dengan baik. Pelayanku demi melindungiku. Dia sudah dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Aku tidak pernah sekalipun berbuat salah terhadap Putri Keerou. Kenapa Putri Keerou tega memperlakukanku seperti ini? Aku tidak pernah datang ke sini. Maaf soal masalah Putri Keerou. Kenapa Putri Keerou memperlakukanku seperti ini? Kamu, jangan bicara sembarangan. Aku tidak melakukannya. Jika Putri Keerou bilang tidak, ya sudahlah kalau begitu. Tapi saya mohon Putri Keerou bermurah hati. Tolong carikan tabib untuk pelayanku. Kami berdua sudah seperti saudara sendiri. Jika sesuatu terjadi padanya, aku juga tidak ingin hidup lagi. Tindakan Putri Keirou sungguh sangat kejam. Bahkan belum resmi menikah, sudah menindas Nyonya Xiao sampai begini. Di masa depan nanti, apakah Nyonya Xiao ini bahkan tidak akan punya sisa nyawa lagi? Jenderal, aku benar-benar tidak melakukannya. Mungkin ini hanya salah paham saja. Bangunlah dulu. Aku akan menyuruh orang mencari tabib. Benarkah boleh memanggil tabib? Ibu pengasuh yang bilang, hari ini adalah hari pernikahan kalian berdua, bahkan jika aku dipukul sampai tiada pun tetap tidak boleh panggil tabib karena tidak beruntung. Ternyata, tidak membawa sial ya, Song Yaozi. Itu hanya memukul seorang pelayan saja. Bagaimana ceritanya itu jadi memukulmu? Jadi kamu mengakuinya. Xiao Ziqian, wanita seperti ini pun kamu berani menikahinya. Kakak, adik tidak sengaja. Beberapa waktu lalu, Ibu Suri memanggil untuk bertanya. Ibu Suri tahu segalanya, adik tidak bisa menyembunyikannya. Jadi, membiarkan Qingwu menanggungnya untukmu. Adik minta maaf padamu. Hanya salah paham saja. Memukul seorang pelayan bukanlah masalah besar. Yaozi, maafkanlah Roer. Jenderal, Kamu berani memukulku? maafkan kepalamu. Qingwu adalah orangku. Atas dasar apa kalian menyentuhnya? Sekarang aku sudah memukulmu. Apakah kamu mau memaafkanku? Kamu? Biarkan saja dia dipukul, Zizi jangan takut. Hari ini, paman yang akan mendukungmu. Xiao Ziqian, kamu bahkan tidak bisa mengatur selir sendiri, wajah kami para perwira ini, sudah kamu buat sangat malu. Kakak, dia adalah suamimu. Bagaimana mungkin kamu bisa memukulnya? Dia itu suamimu, bukan suamiku. Lagi pula, mulai sekarang jangan panggil aku kakak lagi. Aku adik berada di kediaman Perdana Menteri, sedangkan kamu bukan apa-apa sama sekali. Ini adalah pesta pernikahan jenderal. Jika kamu tidak minta maaf kepada jenderal, jangan harap bisa pergi. Apa aku menghajarnya tapi lupa menghajarmu? Aku ini Putri Keerou. Beraninya kamu memukulku?
Aku sudah memukulmu. Apa aku harus pilih-pilih hari juga? Song Yaozi, jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, jangan harap aku akan memedulikanmu lagi. Bos, lebih baik kamu cuci muka dan tidur saja. Melihatmu sekali lagi saja, itu sudah berarti kekalahan bagiku. Kamu... Hari ini King Wu gara-gara kamu mendapat 20 tamparan. Cepat atau lambat, aku akan membalas semuanya. Pasangan yang serasi dan menjijikkan. Jenderal, kakak, apakah dia tidak menyukaiku? Jangan berpikir macam-macam. Semua yang dia lakukan ini hanyalah demi menarik perhatianku saja. Song Yaozi, meski kamu mengacau di pesta pernikahan dan banyak orang mendukungmu, memangnya kenapa? Selama hati jenderal ada padaku, kamu akan selalu menjadi pecundang. Zizi, sekarang juga, bawalah pelayan pribadimu, dan pergilah bersamaku. Aku akan mengantarmu kembali ke kediaman Perdana Menteri. Di tempat yang kotor ini, aku tidak tahan berlama-lama lagi. Terima kasih banyak, Paman. Tunggu dulu, Tuan Zhou. Yaozi adalah istriku. Jika Anda membawanya pergi begitu saja, rasanya kurang pantas, bukan? Apa yang tidak pantas? Kamu membiarkan Zizi sendirian di ibu kota selama 2 tahun? Apa kamu pernah berpikir itu pantas? Begitu kamu kembali, kamu langsung menikahi wanita tak tahu malu ini sebagai istri kedua. Apa kamu pernah berpikir itu pantas? Pada hari pernikahan, kamu membiarkan orang menghajar istri sah dan pelayannya. Apa ini pantas? Sekarang aku justru ingin bertanya, kemana saja dirimu selama ini? Meskipun Yaozi ingin pulang ke rumah orang tuanya, Anda tidak punya hubungan keluarga dengannya. Bukankah ini bukan urusan Anda? Tidak ada hubungan keluarga. Zhou dan Perdana Menteri Song adalah sahabat sejati. Lagi pula Zizi aku lihat tumbuh besar di depanku. Berhenti bicara omong kosong di sini. Zikian hanya memikirkan demi kebaikan keluarga Song. Jika orang lain sampai tahu hal ini, mereka akan mengira keluarga Song sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Siapa bilang keluarga Song milikku tidak punya siapa-siapa? Siapa bilang kediaman keluarga Song tidak ada orang? Ayah, kakak. Di kehidupan sebelumnya aku adalah seorang yatim piatu. Tidak sangka di sini, aku malah memiliki keluarga yang sangat baik. Anak bodoh, dulu kamu tidak mau mendengar nasihat, sekarang kamu menderita kan? Zizi. Hormat kepada ayah. Zizi, cepat bangun. Jangan takut. Meskipun langit runtuh, ayah akan melindungimu. Ayo, kita pulang ke rumah. Zizi, jangan khawatir. Sebentar lagi aku akan memohon perintah Kaisar agar kamu bisa bercerai dengannya. Jika kamu tidak ingin menikah lagi, tinggallah di kediaman keluarga Song. Kakak akan menanggung hidupmu selamanya. Zizi bersalah. Berlutut ini adalah bentuk pengakuan dosa kepada ayah. Zizi tidak seharusnya keras kepala soal pernikahan dan membuat ayah mengkhawatirkanku. Semua salahku yang telah buta karena cinta, sampai akhirnya jadi seperti ini. Zizi menyesal. Mohon, ayah. Bawa aku pulang. Ayah tidak pernah menganggap ini adalah kesalahanmu. Ini salah ayah. Ayah salah menilai orang, hingga membuatmu menderita selama 2 tahun ini. Putriku sayang, kita pulang ke rumah. King Wu sudah dijemput kembali ke kediaman dan sekarang sedang menjalani pengobatan. Adik juga tidak perlu khawatir. Mari kita pulang bersama. Yaozi, jika kamu pulang ke rumah orang tuamu, aku tidak akan pernah menjemputmu. Aku juga tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Apa otakmu bermasalah? Song Yaozi, pikirkan baik-baik. Dalam sebulan ke depan, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Xiao Ziqian, berhentilah terlalu percaya diri. Dari mana kamu mendapat keberanian itu? Kamu? Jenderal Xiao. Ayah mertua? Apa menurutmu aku tidak punya jabatan? Perdana Menteri Song? Jangan lupa, apa karena biasanya aku bersikap terlalu baik kepadamu? Kamu bisa pulang lebih awal dari medan perang. Siapa yang merencanakan itu untukmu? Kamu mengenakan seragam pejabat tingkat 4. Siapa lagi yang memberimu ide itu? Xiao Ziqian, jika aku tidak memiliki putri, apakah kamu bisa memiliki semua yang ada saat ini? Aku sarankan kepadamu, jangan terlalu keterlaluan. Ayo kita pulang. Perdana Menteri Song? Jenderal, Yaozi, apakah kamu benar-benar ingin pergi meninggalkanku? Jenderal. Song Yaozi, dia pergi begitu saja tanpa menoleh. Mengapa kamu harus terus bersabar kepadanya? Yaozi, apakah kamu begitu ingin pergi? Zizi, kita sudah sampai di rumah. Jadi ini Lin Wanyi? Seingatku dia dan ibu kandung dari tubuh asli ini adalah sahabat dekat. Dia memperlakukan Song Yaozi lebih berharga daripada putrinya sendiri. Tidak heran dia merasa sesedih ini melihatku menderita. Zizi, kamarmu sudah ibu minta orang untuk bersihkan. Jika ada yang kurang, katakan saja pada ibu. Pemilik asli tubuh ini tipikal orang yang galak di rumah. Sangat penurut kepada orang luar.
tapi bertindak kejam kepada keluarganya sendiri. Zizi, apakah ada yang tidak kamu sukai? Tidak, pengaturan ibu sangat bagus. Zizi, tadi kamu panggil aku apa? Ibu, Suamiku, apakah kamu dengar dia tadi panggil aku apa? Aku dengar Zizi memanggilmu ibu. Sudahlah, bukankah kamu membuatkan Zizi sup iga teratai kesukaannya? Cepat pergilah. Songlu, cepat, bawa nona besar kembali ke kamar untuk istirahat. Apapun yang nona besar inginkan, minta saja orang mengambilnya di gudang. Aku harus segera ke dapur. bagus sekali. Buat apa jadi budak cinta? Seharusnya aku pulang sejak awal. Rumah ini benar-benar surga. Yo, Zizi, cepatlah cicipi ikan asam manis ini. Dulu kamu itu sangat suka makan ini. Enak sekali. Kalau suka, makanlah yang banyak. Aku khusus memasaknya untukmu. Baik. Istriku, seandainya keluarga Jia karena masalah Zizi memiliki prasangka buruk terhadap Kiao Kiao, lebih baik pernikahan ini dibatalkan saja. Tapi derajat kedua keluarga kita setara. Sudahlah. Jika keluarga Jia ingin membatalkan pertunangan karena hal ini, itu membuktikan bahwa putra keluarga Jia sangat penakut dan tidak kompeten. Pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Lihatlah. Aku adalah pelajaran pahit yang bisa kamu contoh. Apa menurutmu nasibku tidak malang? Apa mungkin kamu masih mau menikah dengan seseorang yang seperti versi kedua Xiao Ziqian? Kakak tetua, apa maksudnya versi 2.0? Itu berarti ada orang lain yang sama kejamnya dan sama lemahnya seperti Xiao Ziqian. Aku tidak mau menikah. Orang seperti Xiao Ziqian, anjing pun tidak mau. Benar sekali. Lihatlah dirimu. Yang memiliki paras begitu cantik, kamu harus bisa mempermainkan pria di telapak tanganmu. Masih banyak pria lain. Jika yang satu ini tidak baik, kita cari yang selanjutnya. Kediaman Jenderal jangan diam saja. Apa kamu pindah ke sini lagi? Wah, jangan-jangan kamu benar-benar sudah menjalin hubungan dengan kakakku. Jangan bicara sembarangan. Bukan. Maksudku bukan itu. Aku dan kakakmu tidak ada hubungan apa-apa. Sudahlah, jangan berpura-pura. Saat kamu kehujanan waktu itu, Kak Kaisar membelamu hingga bertengkar hebat dengan Ibu Suri, sampai membuat Ibu Suri sangat marah dan tidak keluar dari Istana Cining selama sebulan. Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Soal gosip seperti ini, mana mungkin aku tidak tahu. Cepat berterus teranglah, benarkah kamu sedang menjalin hubungan dengan Kak Kaisar? Jangan asal bicara. Jika terus bicara begitu, nyawaku bisa terancam. Baiklah. Aku akan menganggapmu berkata benar. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan datang ke acara perburuan musim gugur kali ini? Sebenarnya aku tidak ingin pergi, tapi ku dengar semua keluarga pejabat sipil dan militer harus hadir. Harus ikutlah. Ku dengar, banyak orang yang menyimpan simpanan di sana. Mereka hanya menunggu momen perburuan ini untuk bertemu diam-diam. Sungguh? Wah, sepertinya seru. Kalau begitu aku harus melihatnya. Kakak Yaozi, mari bersenang-senang bersama. Tuan Putri, saya ini malas dan agak bodoh. Saya tidak bisa memainkannya. Sangat mudah kok. Kamu tidak bodoh sama sekali. Aku akan mengajarimu. Permaisuri Shu telah tiba. Hormat saya kepada Permaisuri Shu. Tidak perlu formal. Waktu di Istana Zichen kemarin, orang yang dibawa pergi oleh Kaisar, itu kamu kan? Terakhir kali di Istana Zichen, orang yang dibawa oleh Baginda, adalah kamu kan? Bagaimana dia tahu tentang kejadian di Istana Zichen? Tadinya aku berpikir kamu adalah seorang kecantikan yang tiada duanya, tapi setelah melihatmu hari ini, ternyata biasa saja. Ada apa? Apa kakak sangat menyukai kakak Yaozi? Apa kamu merasa cemburu? Jangan bercanda Putri. Selir Shu, kenapa wajahmu terlihat pucat sekali? Jangan-jangan kakak benar-benar menyukai kakak Yaozi. Kamu? Aku hanya asal bicara saja kok. Pangeran Rui telah tiba. Nona Song adalah teman akrabku. Tidak perlu berlutut. Terima kasih, Pangeran. Baru saja aku dengar kalau kakak menangkap seekor rubah kecil. Cobalah pergi ke sana. Terima kasih atas informasinya, Pangeran Rui. Saya akan segera ke sana. Kami baru saja mendapatkan banyak buruan. Makan siang ini kami juga menyiapkan domba panggang utuh. Bagaimana kalau Nona Song pergi bersamaku? Kenapa aku merasa seperti sedang menjalin hubungan dengan 3 orang sekaligus ya? Apakah keluarga kekaisaran memang seperti ini? Senang bermain drama yang mendebarkan? Apa yang baru saja kamu katakan, Nona Song? Aku bilang, aku paling suka makan domba panggang utuh. Zhao Shuiying hanya ingin pamer, seorang putri pedagang memang tidak punya tata krama. Bukankah itu hanya seekor rubah? Benar sekali. Lagi pula tidak bisa dimakan. Begini saja,
Nanti sore, aku akan menangkap seekor kelinci untukmu. Boleh juga. Kalau begitu, malam ini kita akan makan kepala kelinci pedas. Biar ku beritahu ya, kepala kelinci itu paling enak kalau dimasak dengan cabai segar. Xiaozi, apakah kamu memang selalu menarik perhatian lelaki? Saya memberi salam kepada Yang Mulia. Kemarilah. Pulen, beri selir Shu tempat duduk. Baik. Kenapa rasanya? Kakak Kaisar sengaja berusaha menjauh dari Zhao Xueying? Kenapa dia terus menatapku? Cepat, buka sangkar ini. Nyonya, hewan ini sangat liar, saya khawatir ia akan melukai Anda. Ini adalah rubah merah pemberian Kaisar. Sudah pasti ini mewakili perasaan tulus Yang Mulia. Mana mungkin ia melukaiku? Cepat buka. Baik. Kemarilah, aku akan mengobati lukamu. Hewan kurang ajar, beraninya kamu menggigitku. Siapapun, tolong. Aku akan menghabisinya, lalu membuat kulitnya menjadi pakaian. Yang Mulia, rubah kecil ini berikan saja kepada Yao Zi. Tidak boleh. Itu adalah milikku. Tunggu sebentar. Rubah ini, hadiahkan saja kepada Nyonya Xiaosong. Kakak Yaozi, kakak Kaisar sangat baik kepadamu. Jika saja kamu masuk ke istana beberapa tahun lebih awal, mungkin posisi selir Shu tidak akan ada artinya. Tolong lepaskan aku. Aku masih ingin hidup lebih lama. Aku akan membawa rubah ini kembali dulu. Ku dengar, karena seekor rubah, kamu berselisih dengan selir Shu. Song Yaozi, kenapa dalam bertindak, kamu selalu tidak pakai otak? Apapun yang aku lakukan, apa urusannya denganmu? Oh iya, mengenai masalah perceraian yang kita sepakati sebelumnya, bisa tidak kamu lebih sigap, jadilah seperti laki-laki sejati, oke? Setelah perburuan musim gugur, aku akan memohon izin Kaisar untuk bercerai. Song Yaozi, kali ini kamu sudah keterlaluan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalau begitu, aku sangat sedih mendengarnya. Aku tunggu kabar baik darimu. Song Yaozi, kamu benar-benar meremehkanku dan menghinaku. Suamiku, jangan sampai karena Roer, Anda menjadi marah pada kakak. Kakak dia. Diam. Rower, aku tidak bermaksud memarahimu. Aku hanya tidak ingin kamu membela dia saja. Roer hanya khawatir, suamiku akan jatuh sakit karena emosi. Dan lagi, aku merasa suamiku semakin peduli kepada Song Yaozi. Dan apa? Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Kita sedang menunggu keberuntungan datang. Tunggu sebentar lagi. Setelah kelincinya jatuh ke perangkap kita, maka kita akan segera menangkapnya. Kakak Kaisar, Salam Yang Mulia. Song Yaozi, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu membuat rubah yang kuberikan tiada, lalu hendak menguburnya? Bukan. Saya sedang membantu Tuan Putri membuat perangkap kelinci. benar. Song Yaozi, kamu benar-benar orang yang berbakat. Song Yaozi, kamu sungguh orang yang berbakat. Terima kasih atas pujiannya Yang Mulia. Apa kamu pikir aku sedang memujimu? Lalu, memangnya apa lagi? Apa yang kamu tertawakan? Aku rasa kalian berdua terlihat seperti pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Ini sangat menarik. Sepertinya kamu sudah tidak butuh lidahmu lagi. Benar kan? Naik ke kuda. Aku akan membawamu menangkap kelinci. Yang Mulia, saya tidak bisa menunggang kuda. Bagaimana kalau begini? Yang Mulia pergi tangkap kelincinya, dan saya menunggu di sini saja. Song Yaozi, kamu menganggap aku ini apa? Pengawal pribadimu? Bukan. Lalu, bolehkah saya meminta seorang pengawal untuk menuntun kudanya? Tidak usah. Aku akan pergi bersamamu. Kita naik kuda yang sama saja. Biar aku saja. Apa yang Yang Mulia katakan? Bukankah kamu butuh seseorang untuk menuntun kudamu? Aku yang akan menuntunnya untukmu. Ya ampun, apa dia benar-benar menyukaiku? Song Yaozi.
Song Yaozi. Sudah tiada? Sebentar lagi. Turun. Sakit. Apa yang kamu lakukan? Aku takut ada orang yang melihat dan merusak reputasi baik Yang Mulia. Tapi yang terpenting adalah menjaga reputasiku sendiri setelah resmi bercerai nanti. Entah ada berapa banyak pria tampan yang akan menungguku. Ayo pergi. Di sini tidak ada orang. Ayo pergi berburu kelinci. Lepaskan satu anak panah untuk aku lihat. Yang Mulia, saya tidak tahu caranya memanah. Aku akan mengajarimu. Fokuslah sedikit. Kenapa kamu malah melamun? Pegang ini. Kemampuan memanah Yang Mulia sangat hebat. Jika dibandingkan dengan Xiao Ziqian, bagaimana? Saya belum pernah melihat dia berburu. Namun, dia pasti tidak bisa menandingi sehebat apapun kemampuan Yang Mulia. Ayo Yang Mulia, mari kita tangkap beberapa ekor kelinci lagi. Panen besar. Mencurigakan sekali. Bukankah itu tenda Ibu Suri? Pelayan itu, mengapa dia terlihat seperti laki-laki? Aku dengar, banyak orang yang memelihara simpanan laki-laki di sana, hanya untuk menunggu saat perburuan musim gugur tiba, untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi. Menarik juga. Tak kusangka, ternyata aku bisa membalas dendam secepat ini. Putri Yang Mulia. Wah, apa semua ini hasil buruan kakak kaisar untukmu? Sekarang, semuanya milikmu. Kakak ipar. Jangan sembarangan memanggil begitu. Itu hanya masalah waktu saja. Bagaimana kalau nanti malam kita mengadakan pesta api unggun? Kita siapkan 2 tumpukan api unggun, lalu kita semua bersulang gembira, sambil bernyanyi dan menari. Setelah itu, aku akan membuat semua hasil buruan ini menjadi camilan lezat. Bukankah itu ide yang hebat? Nanti, buat 2 api unggun itu berdekatan. Tarian kanku sangat indah, itu pasti akan memikat semua pria di sana. Beritahu semua orang nanti, malam ini mereka harus datang. Aku ingin mencari tahu, baju mana yang paling cocok kupakai. Kakak, tolong bantu aku memilih nanti. Kakak Yaozi, sebentar lagi kita bisa makan makanan yang enak. Hati-hati. Bagaimana? Pegang aku. Kakak Yaozi, Ayo kaki kemari kelinci dan ini menari. enak sekali. Aduh, biar ku beritahu kamu, kaki kelinci ini, kalau dipadukan dengan arak, akan jauh lebih nikmat. Aku Cepatlah akan ambilkan kemari. arak untukmu. Aku adalah orang yang suka membalas dendam. Belum terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Ibu Suri. Nona Kingwu telah membalaskan dendam untuk Anda. Sungguh menarik. Kakak Yaozi, kamu sudah kembali cepat kemari. Putri, kamu belum menarikan? Kamu belum Apa menarikan? Apa ini? Ini Bagi setelah benar-benar enak. makan, arak datang. Sangat enak. Ini adalah arak kuno yang berkualitas. Kebakaran. Ada kebakaran di sebelah sana. Semuanya cepat lari. Kebakaran. Kenapa tiba-tiba bisa kebakaran? Ibu Suri ada di sebelah sana. Cepat panggil orang untuk memeriksanya. Mohon Ibu Suri keluar untuk mengungsi. Gawat sekali. Telah terjadi masalah besar. Gawat sekali. Telah terjadi masalah besar. Ini gawat, terjadi masalah besar. Dasar tak berguna. Apa Ibu Suri dalam bahaya? Cepat katakan. Atau aku akan membuat perhitungan denganmu. Ibu Suri dia? Dia. Ibu Suri dia? Pengawal ini bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Mari kita lihat sendiri. Baiklah. Tunggu sebentar. Pergilah beritahu semuanya.
Sepatu siapa ini? Mengapa masih ada di tangan penjahat itu? Song Yaozi, tutup mulutmu. Sebaiknya Anda jelaskan dengan baik. Mengapa orang ini muncul di dalam tenda Anda? Bagaimana mungkin terjadi hal yang sangat hina ini? Benar sekali, bukan? Menyamar jadi wanita untuk berselingkuh, cara bermain mereka sangat gila. Itu dia. Dia punya hubungan gelap dengan pengawal ini, dan bahkan berbuat mesum di dalam tendaku. Kaisar tinggal bertindak adil saja. Ibu Suri, saya sangat setia kepada Anda. Ibu Suri. Di ruangan ini hanya ada kalian bertiga, bukan kamu? Maka mungkinkah itu adalah Ibu Suri? Sampah tak tahu malu. Beraninya kau mencoba menjebak tuanmu? Karena Ibu Suri tidak bisa mengatur bawahannya sendiri, maka lebih baik biar saya yang mengambil alih. Karena Ibu Suri tidak bisa mengatur bawahannya, bagaimana jika izinkan saya mengambil alih tugas itu? Diizinkan. Dasar wanita tua tak tahu malu. Mencuri pun tidak cukup pintar. Mencuri sampai ke kediaman Ibu Suri, menggantungkan botol di dalam ruangan, merasa diri paling berkuasa ya. Saya tidak melakukannya. Masih berani membantah? Hina, sangat hina. Wahai sobat, berhubungan gelap di istana belakang bisa membuat seluruh keluargamu tiada loh. Dasar sampah, kenapa melihat ke arahku? Pangeran Rui? Menurutmu, bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Menurut hamba, seharusnya dia dihukum mati untuk menunjukkan kewibawaan keluarga kekaisaran. Apa yang dikatakan Pangeran Rui benar? Ingin menghabisi pengawal ini? Atau ingin menghabisi Ibu Suri? Ini. Aku hanya bercanda. Lakukanlah sesuai yang dikatakan Pangeran Rui. Yang Mulia? Yang Mulia, ada apa denganmu? Ambil darah. Yang Mulia, bagian mana yang akan dilukai? Racun serangga di tubuhku semakin parah. Hanya darahmu yang bisa meredakannya. Andai saja dia benar-benar mencariku untuk menjalin hubungan gelap, setidaknya aku bisa menikmatinya sedikit. Sayangnya, dia menyuruhku kemari untuk memberikan darah, bahkan mungkin akan dicari masalah oleh Selir Shu. Sungguh, ini sangat merugikan. Song Yaozi. Di hadapanku, masih berani melamun? Tidak. Aku hanya sedang berpikir, untung saja sedang diranjang. Kalau tidak, jika kehilangan terlalu banyak darah, masih harus digendong Yang Mulia. Itu pasti tidak enak hati. Kenapa kamu merasa bahwa aku akan menggendongmu? Sebelumnya, bukankah kamu menggendongku? Hanya sekali itu? Kedepannya tidak akan pernah lagi. Baiklah kalau begitu. Kecuali dalam situasi khusus. Kakak Yaozi, ada Kakak masalah Kaisar. besar. Sekarang aku sudah menemukannya. Kakak Kaisar. Kakak Kaisar, kenapa kamu ada di sini? Boleh aku tanya, kalian berdua sedang apa? Aku sedang membicarakan perpisahan dengannya. Tapi kakak Kaisar, pakaianmu bahkan belum rapi. Hebat sekali, sungguh saudari yang luar biasa. Sekarang bahkan kakak Kaisar bisa merayumu. Kalian berdua ingin buat perhitungan denganku ya? Kakak Kaisar, Silakan lanjutkan urusan kalian berdua. Kami berdua akan pergi sekarang. Mari kita pergi. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Mereka tidak akan menyebarkan rumor kan? Bagaimana menurutmu? Bukankah itu artinya saat fajar tiba, semua orang akan mengetahuinya? Dengan sifat yang dimiliki Cenggel, mungkin hal itu tidak akan menunggu sampai fajar. Ayo pergi. Pangeran ke-13, biar aku beritahu kamu. Segera kamu akan memiliki seorang kakak ipar baru. tapi putri kakak, Song Yaozi bukankah masih merupakan istri dari Jenderal Xiao? Lalu kenapa? Kelak, istri yang kamu nikahi juga. Sangat mungkin pernah menjadi istri orang lain. Kamu jangan berprasangka seperti itu. Benarkah begitu? Tentu saja. Ayo berangkat. Tidak bisa. Aku harus memberitahu ayah dan ibuku, agar mereka siap secara mental. Silakan duduk.
Ayah, kedatanganku ke sini adalah untuk memberitahumu satu hal. Ada apa? Baru saja Yang Mulia ada di tempatku, dan ada yang melihatnya. Apa katamu? Tapi di antara kami berdua, sungguh tidak terjadi apa-apa. Zizi, kamu jangan menakut-nakuti kami. Sungguh tidak terjadi apa-apa. Tetapi, mengenai alasan kenapa dia ada di tempatku, itu tidak bisa aku bicarakan. Karena dia bilang, jika aku membocorkan hal ini, dia akan menghabisi seluruh keluarga kita. Kalau begitu jangan katakan apapun. Bagaimana menurut Yang Mulia? Apakah dia tidak memberikan klarifikasi? Aku rasa, meskipun dia mengeluarkan perintah resmi untuk menyatakan tidak ada apa-apa di antara kami, tidak akan ada yang percaya. Kenapa begitu? Karena tadi saat dia di tempatku, dia tidak mengenakan baju. Aku juga hanya memakai sehelai kain tipis saja. Kalian tidak perlu merasa panik. Lagi pula hal ini terjadi dengan Yang Mulia, bukan dengan orang sembarangan. Bahkan seandainya ada yang ingin menghukum mati aku, mereka harus ingat bahwa aku adalah calon selir kaisar, bukan? Argumen macam apa ini? Tapi ini, kenapa kedengarannya? Seperti ada benarnya juga. Kalau begitu tidak apa-apa. Aku kembali tidur dulu. Pantas saja, kamu sangat ingin bercerai. Ternyata, karena sudah mendapatkan sandaran yang lebih tinggi. Setiap hari berpura-pura suci, tidak disangka, ternyata kamu seorang wanita genit yang tak tahu malu. Kamu masih belum kapok, masih ingin dipukul ya? Katakan, jika aku merusak wajahmu ini, apakah Xiao Ziqian masih akan menyukaimu? Jangan macam-macam. Apakah kamu ingin menghabisiku untuk tutup mulut? Semua orang di sini tahu kamu punya hubungan gelap dengan Baginda. Apa mungkin kamu ingin menyingkirkan semua orang? Jenderal, Ternyata kamu sudah tahu sejak lama, tapi terus menyembunyikannya dariku, dan bersama orang lain melihatku mempermalukan diri sendiri. Nyonya, si Song Yaozi itu yang tidak tahu malu, yang mempermalukan diri itu dia, bukan Anda. Pergi. Nyonya, Apa kamu tidak dengar aku menyuruhmu pergi? Nyahlah. Nyonya, jangan sampai emosi ini merusak kesehatanmu. Kamu melakukan ini justru untuk membuatku marah, kan? Kamu sengaja melakukan ini agar aku marah, kan? Ikut aku pulang sekarang, mengenai masalahmu dengan Yang Mulia. Aku bisa melupakan semuanya. Song Yaozi, setelah semua keributan yang kamu buat ini, bukankah ini memang tujuanmu? Cepat ikut aku pulang. Apa kamu pikir Yang Mulia benar-benar tertarik padamu? Song Yaozi, Kenapa kamu harus seheboh itu? Ini bukan pertama kalinya aku memukulmu. Lagi pula, aku melakukan ini agar kamu sadar. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Xiao Ziqian, coba lihat ini. Aku adalah Putra Langit. Dengan memegang liontin Gyoku, meskipun di malam hari ada roh yang datang mencari nyawamu, mereka tidak akan berani mendekatimu. Sobat, beraninya kamu merebut ini? Sekarang kamu sudah mengerti, kan? Apakah Yang Mulia tertarik padaku atau tidak? bagaimana bisa kamu seberani itu? Kamulah Xiao Ziqian yang tidak berperasaan lebih dulu. Jika kamu bisa menikahi putri Keerou, kenapa aku tidak boleh mendekati kaisar? Lagi pula, aku bukan pertama kalinya mendekati ranjang kaisar. Tidak mungkin. Kamu hanya ingin menarik perhatianku dan membuatku memperhatikanmu. Jika memang itu yang kamu pikirkan, aku beritahu kamu, kamu telah berhasil. Ada satu kejadian lagi, yaitu saat di Istana Feishuang, kita bertemu penjahat. Apa kamu masih ingat? Orang yang dibawa pergi oleh Baginda Raja adalah aku. Pengawal, antar selir ini kembali ke istana. Tidak perlu. Malam ini dia akan tidur bersamaku. Hormat saya, Yang Mulia. Kamu. Song Yaozi, sudah berapa lama? Sudah berapa lama kamu tidur dengannya? Xiao Ziqian, Sebenarnya, kamu tidak perlu marah seperti itu. 2 tahun kesepian tanpa hubungan ini. Bukankah kamu juga tidak sanggup menjaganya? Kita berdua sama saja. 2 tahun, Song Yaozi? Beraninya kamu. Aku masih punya kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Aku sedang hamil. Kamu... Meski anak ini bukan milikmu, tapi istrimu kan tetap milikmu. Bisa dibilang aku sudah membantu melanjutkan keturunan keluarga Xiaomu. Kamu kenapa? Jangan sampai mati karena marah. Kami berdua, ibu dan anak ini, masih berharap kamu akan merawat kami. Apa kamu benar-benar akan tiada? Jika kamu pergi sekarang, maka kelak kediaman jenderal semuanya akan menjadi mahar pernikahanku. Kalau begitu, aku bisa menikah lagi sambil membawa kediaman jenderal.
Jika kamu tiada sekarang, maka kelak, kediaman jenderal akan menjadi mas kawinku sepenuhnya. Lalu aku bisa menikah lagi dengan membawa harta kediaman jenderal. Song Yaozi, kenapa kamu berubah menjadi seperti ini sekarang? Padahal dulu kamu... Karena dirimu, kamu sudah menghabisi diriku yang dulu dengan tanganmu sendiri. Ini semua karena keluarga-keluarga Songmu itu, kalian membuatku dan Rower menderita karena perpisahan. Penyitaan seluruh harta keluarga Songmu, hanyalah bunga pinjamannya. Aku akan membiarkanmu menderita saat menjalani hidup di dunia ini. Itulah utang pokok yang harus aku tagih kembali. Ayo pergi. Nona, Xiao Ziqian, kamu kelak tidak akan pernah memiliki lagi seorang Song Yaozi yang sangat mencintaimu sampai ke tulang. Saudariku, aku rasa aku sudah membalaskan dendamu, beristirahatlah dengan tenang. Ibu Sui bilang bahwa pada jamuan keluarga setelah perburuan musim gugur, kali ini meminta Nyonya Xiao untuk ikut hadir juga. Benar-benar pengganggu yang tidak bisa pergi. Pria itu baru saja tiada, tapi dia sudah berani muncul kembali. Sungguh tukang cari masalah. Boleh aku bertanya Kasim, bahwa kali ini, apakah aku akan hadir sebagai istri jenderal, atau hadir sebagai bagian dari keluarga kekaisaran? Jika hadir sebagai bagian keluarga kekaisaran, aku tidak tahu kali ini. Ibu Suri mengundangku atas nama putra yang mana, ya? Boleh saya bertanya Kasim, untuk kali ini, apakah saya hadir dengan identitas istri jenderal untuk hadir, atau hadir sebagai anggota keluarga kerajaan? Tentu saja kedatangan saya mewakili Jenderal Xiao untuk mengundang Nyonya Xiao. Ibu Suri menganggap jenderal seperti anak sendiri, maka kepada Nyonya Xiao, beliau juga menganggap seperti menantunya sendiri. Selalu saja kata-kata itu lagi. Tetapi, jika saya pergi terlalu lama, ayah saya pasti akan khawatir. Ibu Suri sudah berkata bahwa Perdana Menteri Song juga akan ikut pergi kali ini. Jadi Nyonya Xiao, Anda tidak perlu merasa khawatir. Jangan takut, Kakak Yaozi. Pergilah bersama denganku. Ayo. Kakak Yaozi, apakah kamu tadi tidak lihat Xiao Ziqian mengejar di belakang sepanjang jalan, bahkan tidak sanggup mengejar roda kereta kita? Tapi kakak Kaisar sungguh keterlaluan. Kalian sudah bersama begitu lama, mengapa dia masih belum membiarkan kamu bercerai dengan Xiao Ziqian? Dia suka mencoba hal yang tidak biasa. Jika aku tetap sebagai Nyonya Xiao, saat kami bermain bersama, suasananya akan terasa lebih menarik. Jadi, kakak Kaisar suka sesuatu yang memicu adrenalin? Bukankah begitu? Caranya bermain sangatlah beraneka ragam. Kalau begitu, saat kamu kembali nanti, apakah kamu akan menjadi kakak ipar kerajaan bagiku? Hubunganku dengan Baginda sebenarnya hanya sekadar hubungan sesaat. Kami tidak ingin saling bertanggung jawab. Benar juga. Melihat ketampanan kakak Kaisar, kamu sama sekali tidak merasa rugi. Nona Song, apakah kamu juga masuk ke istana untuk menghadiri perjamuan keluarga? Tepat sekali. Saya juga akan ke istana untuk menghadiri perjamuan keluarga. Bagaimana jika kita pergi bersama-sama? Aku juga akan masuk ke istana untuk menghadiri jamuan keluarga. Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Ya. Bagus. Pas sekali kita bertiga bisa pergi bersama. Jika Ibu Suri merasa bosan, kamu boleh mencari beberapa pria lagi untuk diajak bermain. Asalkan tidak ketahuan lagi. Aku bisa pura-pura tidak tahu. Ibu Suri jangan marah. Yang Mulia sedang sangat sibuk belakangan ini. Dia pasti sangat lelah. Aku lihat dia sedang tergoda oleh wanita kejam itu. Wanita kejam? Maksudnya aku? Ibu Suri, Yang Mulia Putri Cenggal, Pangeran Rui, dan Nyonya Xiao telah tiba. Pangeran Rui dan Song Yaozi datang bersamaan? Benar. Suruh mereka masuk. Baik. Putra Anda memberi salam kepada Ibu Suri. Kakak Kaisar. Saya memberi salam kepada Ibu Suri dan Yang Mulia. Segeralah bangun. Tidak perlu seformal ini di hadapan Ibu. Yang Mulia, Yaner sedang memberimu salam. Apa kamu tidak melihatnya? Song Yaozi juga sedang memberi salam kepada Ibu Suri. Apa Ibu Suri tidak melihatnya? Yang Mulia, Yaner sedang memberi hormat padamu.
Tidakkah kamu melihatnya? Song Yaozi juga sedang memberi hormat pada Ibu Suri. Tidakkah Ibu Suri melihatnya? Yang mulia, saat ini Song Yaozi masih istri dari Ziqian, seharusnya kamu memanggilnya Nyonya Xiao Song. Ibu Suri masih belum menyuruhnya bangun? Apa Anda masih ingin dia berlutut untuk beberapa jam lagi? Nyonya Xiao Song, cepatlah berdiri. Terima kasih, Ibu Suri. Adik kekaisaran juga boleh bangkit. Terima kasih Kakanda Kaisar. Salam kepada Yang Mulia Kaisar dan Ibu Suri. Pejabat Xiao, silakan bangkit. Terima kasih Yang Mulia. Song Yaozi, apakah kamu tidak tahu sopan santun? Cepat ke sini sekarang. Ini hanyalah perjamuan keluarga. Duduklah di mana saja sesuka hati. Kakak kekaisaran kelima, sedang apa kamu duduk di sini? Sepertinya ini bukan tempat dudukmu kan? Baru saja Kakanda Kaisar berkata, hari ini adalah perjamuan keluarga, boleh duduk di mana saja. Jika Pangeran Rui juga merupakan salah satu simpananku, dan Xiao Ziqian dikhianati seperti itu, seandainya dia memberontak, pangeran mana yang akan dia dukung? Akankah dia berpikir, keluarga kerajaan begitu konyol, lebih baik dia sendiri saja yang menjadi kaisar? Sungguh mengerikan. Aku tidak berani membayangkannya. Yaner, kenapa kamu duduk bersamanya? Yaner, mengapa kamu duduk di sampingnya? Aku melihat di sini kosong, jadi aku duduk di sini. Apa ada masalah? Song Yaozi, bagaimana kalau hari ini kamu tetap tinggal di dalam istana dan merangkai semua tasbih yang berserakan ini untuk menenangkan pikiran dan jiwamu? Jangan katakan hanya sehari, hamba bersedia menemani Ibu Suri sepanjang hidup untuk menikmati masa tua yang tenang. Jenderal, kelak, jalani saja kehidupanmu dengan baik bersama Putri Keerou. Aku akan tinggal di istana untuk menemani Ibu Suri. Aku akan memanfaat kamu sebentar, wanita tua, setelah urusan perceraian ini selesai. Siapa yang akan memedulikan tasbih-tasbihmu? Kamu tetap tinggal di istana, apakah benar ingin menemani Ibu Suri? Menurutku kamu tinggal di istana hanya untuk menemani Yang Mulia. Jenderal Xiao, jaga ucapanmu. Hamba menghadap Yang Mulia, menghadap Ibu Suri. Tidak perlu seformal itu. Hari ini hanyalah jamuan keluarga. Perdana Menteri Song bisa memenuhi undangan untuk datang ke jamuan. Aku sangat senang. Hamba datang ke sini hari ini, bukan untuk menghadiri jamuan, tetapi dengan berani memohon sebuah keputusan rahmat dari Kaisar. Perdana Menteri Song, silakan sampaikan. Semenjak Jenderal Xiao memutuskan untuk menikahi Putri Keerou, hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga kita sudah tinggal nama saja. Putri hamba di kediaman jenderal menderita segala macam penindasan dan hinaan. Hamba sungguh tidak tega melihatnya. Dalam perjamuan istana hari ini, hamba memohon kepada Kaisar, berikan kemurahan hati kepada putri hamba, agar dia dan Jenderal Xiao berpisah secara damai dan bisa mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Aku tidak mau bercerai. Xiao Ziqian, apakah kamu sebagai pria tidak bisa lebih murah hati sedikit dan melepaskan kakak Yaozi? Murah hati? Apa murah hati berarti aku harus merelakan istriku untuk pria lain? Murah hati apanya? Menurutku itu jelas-jelas adalah tindakan yang sangat memalukan. Apa yang murah hati? Menurutku itu hanya kepengecutan. Jika kamu tidak bercerai, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangmu? Bahkan jika hanya demi reputasimu, kamu harus bercerai dengan Nona Song. Mengapa Yang Mulia memanggil istri saya dengan sebutan Nona Song? Seharusnya Anda memanggilnya apa, Yang Mulia? Bukankah Anda sangat memahaminya di dalam hati? Xiao Ziqian, aku sudah sangat muak kepadamu. Begitu terpikir harus terus hidup bersamamu. Aku sangat menderita sampai ingin tiada saja. Kamu? Mohon Yang Mulia Kaisar izinkan saya bercerai dengan sang jenderal. Ziqian, karena Nona Song sudah tidak punya perasaan lagi padamu, lebih baik kamu merelakannya saja. Mengapa kalian semua satu persatu terus menekanku? Bercerai? Agar membiarkanmu bahagia berduaan dengannya? Tidak mungkin. Meskipun kamu tiada, kamu akan tetap menjadi bagian dari keluarga Xiao. Xiao Ziqian, kamu pikir kamu sedang berada di mana sekarang? Aku. Apa memberimu pilihan lain? Song Yaoji, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa kamu benar-benar ingin menjadi wanita penggoda yang menghancurkan negara? Yang hamba inginkan sepenuh hati, sebenarnya, adalah Pangeran Rui. Aku tidak tahu apakah Pangeran Rui bersedia memberikan Yaozi. Jika aku berani memberikannya, apakah Nona Song berani menerimanya? Bukannya Yaozi tidak berani, tapi Baginda Raja tidak mengizinkanku menerimanya. Song Yaozi, ramuan pemikat apa yang telah kamu berikan kepada mereka? Satu persatu dari mereka, semuanya terobsesi padamu. Pengawal, tangkap dia sekarang. Ibu Suri sungguh sangat berwibawa. Xiao Ziqian, aku merasa kasihan karena Perdana Menteri Song begitu menyayangi putrinya.
Pernikahan kalian berdua, batalkan saja mulai sekarang. Hamba? Aku ingin kamu sendiri yang mengantarkan surat cerai itu ke kediaman Perdana Menteri. Sejak saat itu kalian bebas menikah dengan siapapun dan tidak ada sangkut pautnya lagi satu sama lain. Hamba melaksanakan perintah. Xiao Ziqian, aku juga ingin kamu berlutut di depan gerbang kediaman ayahku untuk memohon maaf. Tidak mungkin. Xiao Ziqian, apakah kamu berniat membangkang titah raja? Hamba melaksanakan perintah. Tuan rumah, ini adalah pembalasan yang setimpal untukmu. Sekarang kamu bisa tenang di sana. Ayah, apakah ayah mendengar? Putrimu akan segera bercerai. Putriku akhirnya bebas. Suamiku, karena dia sudah tidak berperasaan, kenapa kamu masih memedulikan hubungan lama itu? Lebih baik ambil keputusan dengan cepat. Tahu apa kamu? Suamiku, tindakanmu ini melawan titah kaisar. Apakah dia Song Yaozi jauh lebih berharga daripada seluruh keluarga Xiao? Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu menekanku menggunakan titah kaisar. Suamiku, Rower hanya tidak ingin membuatmu sulit. Keluar. Baik. Dikatakan bahwa ikatan suami istri begitu mendalam dan penuh makna. Yaozi, apakah aku benar-benar telah kehilanganmu? Nona, ada kabar gembira. Xiao Ziqian datang membawakan surat cerai. Benarkah? Dia sekarang sedang berlutut di depan pintu. Katanya ingin memohon maaf. Cepat-cepat, ambilkan saya air untuk bersuci. Lalu keluarkan perhiasan dan baju terindah yang saya miliki. Baik. Dalam situasi seperti ini, mana mungkin saya tidak memakai gaun tempur terbaik saya? Jenderal, hari ini kamu datang untuk meminta maaf secara tulus, maka aku ingin bertanya satu hal. Apa kamu tahu di mana letak kesalahanmu? Meski itu adalah kediaman Perdana Menteri, tidak seharusnya menghina orang seperti ini. Menyuruh orang berlutut selama ini, bukankah ini sengaja ingin menyiksa orang? Song Yaozi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dosa apa yang ingin diakui, Jenderal? Seharusnya kamu mengatakannya satu persatu, agar semua orang mendengarnya. Jangan biarkan orang-orang berpikir bahwa aku yang telah menghinamu. Jenderal, kenapa belum bicara juga? Tidak mungkin kamu ingin menentang titah kaisar, kan? Meninggalkan istri selama 2 tahun, tanpa ada kabar sama sekali, itulah yang pertama. Membiarkanmu menanggung hinaan dan ejekan, itulah yang kedua. Tidak ada lagi? Tidak pulang selama 2 tahun, kembali untuk menikahi istri kedua. Di hari pernikahan, membiarkan pelayan jahat menghinamu, itulah yang ketiga. Menerima kebaikan dari kediaman Perdana Menteri, tapi justru balik menyerang, menyalahkan istri sendiri, itulah yang keempat. Selalu merendahkan istri, membandingkan istri dengan istri kedua, itulah yang kelima. Membiarkan 2 wanita bertikai karena dirimu. Namun, kamu tidak pernah terpikir untuk menghentikannya, sama sekali tidak punya tanggung jawab, itulah yang keenam. Xiao Ziqian, dari semua kejadian ini, yang mana yang merupakan tuduhan palsu dariku? Ternyata, aku telah melakukan begitu banyak kesalahan. Beraninya dia melakukan itu pada istri pertamanya. Benar sekali, dia benar-benar pria sampah. Hari ini, aku mohon hadirin sekalian untuk menjadi saksi. Aku Song Yaozi, tidak pernah berbuat salah pada Xiao Ziqian. Dialah yang mengkhianatiku. Hari ini aku bercerai dengannya. Sejak saat ini, kita masing-masing bebas menikah lagi. Dan tidak ada urusan satu sama lain. Sayang sekali. Kelak, pasti sulit baginya untuk menikah lagi. Iya, siapa yang mau dengan wanita janda? Benar sekali. Mahar pernikahan datang.
Hantaran mas kawin tiba. Zizi. Kelak, bersama dengan Yan Er, kamu cukup memanggilku paman saja. Tujuanku hari ini adalah untuk melamarnya atas namanya. Pangeran Rui, apa yang hamba inginkan? Sebenarnya, adalah Pangeran Rui sendiri. Hamba tidak tahu apakah Pangeran Rui bersedia memberikan diri untuk Yauzi? Jika aku berani memberikannya, apakah Nona Song berani menerimanya? Tepat sekali. Dia secara khusus memintaku bahwa aku harus menyelesaikan urusan lamaran ini. Yang Mulia. Perdana Menteri Song. Yang Mulia, ini tidak sesuai aturan. Hamba mohon pada Yang Mulia untuk membawa kembali semua mas kawin ini ke kediaman Pangeran Rui. Perdana Menteri Song, Anda ini terlalu kaku. Aturan macam apa itu? Bagaimana kalau Anda tanya sendiri pada putrimu, mas kawin ini mau dia terima atau tidak? Terima kasih atas kemurahan hati Pangeran Rui. Tapi hubungan saya dengan Pangeran belum mencapai tahap di mana saya bisa menerima mas kawin. Lihatlah baik-baik. Semua ini adalah barang-barang kesukaanmu. Tidak perlu melihatnya. Aku takut akan tergoda jika melihatnya. Yauzi benar-benar tidak pantas mendapatkan keberuntungan ini. Jadi mas kawin ini, saya mohon pada pangeran untuk membawanya pulang. Mas kawin sebanyak setengah jalanan. Kira-kira berapa nilainya? Hantaran mas kawin tiba. Hadiah pertunangan tiba. Hadiah pertunangan tiba. Kakak permaisuri tertua, keluarga istana, dan para pejabat penting, ternyata semuanya datang. Hormat Hormat saya saya kepada kepada Yang Yang Putri Mulia Agung. Tuan Putri Agung. Cepatlah bangun, tak perlu formal. Zizi tak perlu takut, hari ini, saya datang atas permintaan Yer, anak itu, ke kediaman Perdana Menteri untuk melamar baginya. Pangeran ke-11, mengapa kamu ada di sini? Saya, adikmu ini. Sudahlah, lupakan saja, kamu berdirilah juga di belakangku, bersama-sama melamar untuk Yer. Baik. Semuanya, pindahkan semua hadiah pertunangan ini ke dalam kediaman Perdana Menteri. Baik. Perdana Menteri Song, saya hari ini bersama keluarga istana, dan seluruh pejabat pemerintah datang berkunjung, untuk melamar putri sah Anda, Song Yauzi. Aku hari ini datang kepada nona besar kediaman ini, Song Yauzi, untuk melamar. Ini adalah sebuah lamaran, bukanlah titah resmi. Baginda sendiri yang mengatakannya padaku. Jika Nona Song tidak bersedia, kamu juga bisa menolak pernikahan ini. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia Tuan Putri, apakah Baginda Raja memiliki pesan tertentu yang ingin disampaikan padaku? Baginda sudah menduga kamu akan bertanya seperti itu. Dia menitipkanku sebuah surat untuk diberikan padamu. Cobalah kamu baca. Zizi, lamaran yang kuberikan hari ini adalah tanda ketulusan cintaku. Aku hidup dalam kesunyian sejak kecil, hidup sebatang kara selama 20 tahun. Setelah bertemu denganmu, baru aku sadari, ikatan di dunia fana ini ternyata membawa ketenangan hidup. Jika kamu merasa kasihan padaku, aku ingin memintamu untuk memberiku status resmi untuk hidup bersama selamanya mulai sekarang. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Yang ingin mendirikan sekolah untuk wanita dan menghapuskan aturan moral, wanita istana, pasukan militer, maupun kalangan pengusaha. Semuanya akan membuka pintu lebar-lebar dan tidak akan pernah membatasi kaum wanita. Jika kamu tidak bersedia, kamu juga bisa menolakku. Setelah hari ini, aku sama sekali tidak akan lagi membahas mengenai hal ini. Nona Song, sudahkah kamu memutuskannya? Aku bersedia. Maka upacara pernikahan ini akan aku urus sendiri untuk kalian semua. Pastinya segalanya akan berjalan dengan sempurna. Bagaimana? Apakah dia setuju? Melapor pada Yang Mulia, Nona Song sudah menyetujuinya. Bagus. Bagus sekali. Selamat Yang Mulia. Selamat yang sebesar-besarnya untuk Yang Mulia. Yang Mulia dan Nona Song sejak awal adalah pasangan serasi yang ditakdirkan bersama. Pasti akan abadi selamanya. Dan menua bersama. Berikan hadiah. Hari ini, semua yang bertugas di istana akan diberikan hadiah. Baik.
penawar ulat racun hidup mati itu masih belum ditemukan? Racun ini terlalu kuat. Saya juga tidak punya cara untuk mengatasinya. Rasa sakit akibat racun itu sudah pernah aku rasakan. Aku tidak ingin dia menderita seperti itu. Pergilah, ambil ulat racun hidup mati itu, dan masukkan ke dalam tubuh Pangeran Rui. Ibu Suri sangat peduli pada putranya itu. Aku yakin dia pasti akan menyerahkan penawarnya. Sebenarnya saya masih punya satu cara lagi. Racun yang ada di dalam tubuh Anda dan Nona Song sejak awal memang berpasangan. Jika nanti Nona Song tidak kuat menahan rasa sakit racun itu, Yang Mulia, Anda bisa menanggung sebagian rasa sakitnya untuk Nona Song. Bagaimana caranya? Hanya dengan bersenggama. Berapa banyak kotak hadiah pertunangan yang dikirimkan ini? Semuanya. 180 kotak. Jendelanya tidak terkunci. Masuk saja sendiri lewat sana. Aku tidak menyangka suatu saat nanti bisa melihat Yang Mulia masuk lewat jendela. Itu karena aku ingin menemuimu. Kalau orang lain berani membiarkanku memanjat jendela, aku pasti akan membuat perhitungan dengannya. Tentu saja, Yang Mulia bisa menyesuaikan diri di segala keadaan. Siapa yang bisa menandingimu? Tentu saja, Pangeran Rui masih ingin bersaing denganku. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Dia bahkan tidak bisa merebut tahta dariku. Bukankah itu Yang Mulia? Bukan, kamu salah lihat. Aduh, ayo pergi. Tapi, Ayo pergi, segera istirahat. Ada apa? Kenapa kamu tidak menutup jendelanya? Aku lupa. Aku salah. Kalau begitu, aku akan menghukummu. Aku menghukummu agar tidak boleh menemuiku lagi sebelum hari pernikahan. Zizi. Nona, Yang Mulia sendiri yang datang ke sini. Yang Mulia, apakah pernikahan kaisar semuanya menggunakan proses seperti ini? Menurutku ini lebih mirip dengan tradisi rakyat biasa. Ini memang sesuai dengan tradisi rakyat biasa, aturan di istana itu. Kamu tidak akan menyukainya. Ayo pergi. Siapkan tandu. Angkat tandu. Duta Besar Utama Penata Upacara, sesuai dengan perintah kekaisaran, memberikan sertifikat kepada Ratu beserta stempel pusaka kerajaan. Hormat kami kepada Ratu, dirgahayu untuk Anda. Bangkitlah semuanya.